Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Gimana tagline gua? Siapa yang bikin? Ya udah. Gimana kita menyatukan Suci dan Suca dibanding ada perpecahan kan? Kita satukan langsung. Kita hari ini kedatangan Yuda Brajamusti Suci 7. Kapan? Gua aja nggak hafal gua suci berapa. Gimana sih orang? Lu lah, sama Popon bareng nih. Lah gua mau pre-show-nya gua bareng. Ya, yang Suci bareng 5. Popon Suci 5, gue ingetnya. Nah iya itu pre-show-nya gua bareng. 67 yang udah pre-show kan katanya kagak boleh ikut suci. 8 boleh lagi. 8 boleh lagi, gua tanya Popon, ikut gak Pon? Ikut, oke. Bareng lagi gua mau Popon. Sorry, gue kira. Yuda ini salah satu peserta suci yang trauma sama Radit. Di suci 5 dan di suca 1. Oh iya, Suca juga kita. Gue sama Yuda sama-sama di Suca 1 Indosiar. Lu keluar berapa besar? Besar banget. Besar banget. 20 kan gua minggu kedua. Yang di mana nih? Ini Suca. Suca iya 20 besar kan gua. Minggu kedua gua tuh. Iya. Gua grupnya Melon Tembok. Oh, abis melon banget berarti. Abis melon. Melon ya. Melon. Enggak, Deng. Enggak, melon tembok dulu sama lu. Cucunya Kai siapa ya? Cucunya Kai. Si ini, siapa? Abi Balikpapan. Oh, udahlah, kita bahas orang yang masih ada aja. Iya. Hari ini kita mau ngomongin Road to Final Suci 12. Keren. Akhirnya gua kesini juga nih. Tapi sebelumnya ada tugas buat Yuda. Apa tuh? Bacain Saweria dulu ya. Wah, ada Saweria Ada nih. Saweria. Konten ini. Ngeri banget. Ada. Jadi kita cuma bedanya nggak ada cakwe doang, Yud. Kalau lu kan di podcast Senin Kamis adanya cakwe. Lu bekas teman podcast gua ya dulu ya. Lupa kita. Ya kan lu dari gua ke sini lari. Apa namanya? Ada banyak ini permintaan. Undang Yuda dong. Oh, gitu. Ada di ini di. Enggak, tapi emang hidup lu enggak jauh-jauh dari Yuda ya. Iya. Oh, benar juga ya. Iya. Dari Yuda ke Yuda dia. Dari Yuda ke Iya. Yuda lu, buset dah. Teman-teman, link Saweria ada di deskripsi video. Mana? Kalau mau sawer langsung ke sana, nanti pesan-pesannya kita bacain. Keren. Dan kita juga ada webinar, linknya ada di deskripsi video juga. Jadi kalau mau ikutan webinar Pandit Suci, klik linknya ada di deskripsi video. Ada webinarnya. Ada webinar. Webinarnya adalah 120 menit menjadi lucu. Masuk akal ini konten. Yoi. Bang, baca Saweria di akhir aja, Bang. Ada ya. Iya, dia enggak tahu. Iya, dia enggak tahu. Kenapa? Justru ini yang ditunggu sama. Oke, langsung kita baca dulu. Baca. Benar, kita baca dulu. Iya, bacanya dulu. Yang senang-senang dulu aja yuk. Yoi. Baru yang nyebelin. Terima kasih untuk warga Juventus yang telah menyawer sebesar Rp5.000. Pak ini udah pendengar podcast Senin Kemis warga Juventus. Karena gocengnya. Iya. Iya. Gocengnya. Request Pandit Bang Yuda Gilbert. Kan Langsung kan. Tuh kan warga Juventus nih Rama. Terus yang berikutnya ada Anton Medan. Ayolah. Anton Medan lahir di Cilacap. Ampun, kerja di Dukcapil Brebes. Bencara aja dia. Anton Medan sudah menyawer 37.500. Bang Heri duduknya jangan geser-geser terus, kasihan. Aman. Udah dipaku dia hari ini. Berikutnya ada terima kasih untuk Ilham Kata Pujangga. Menyawer Rp25.000. Semangat terus, Bang. Keren. Thank you, Ilham. Oke. Siapa lagi, Yud? Ada Diven yang sudah menyawer Rp25.000 minus 1.250. Nggak bacain anjir. Nggak usah bacain biayanya. Pelayanan. Ini kan biayanya. Nggak usah Iya, nggak ada usah dibacain. tulisannya. Ini apa sih kok tiba-tiba dong untuk klarifikasi kenapa maksudnya undang siapa kali? Iya. Undang siapa? Nggak tahu nih tulisannya nggak Iya. jelas. Oh, kayaknya ini undang Andri Sakti dong. Untuk klarifikasi. kasih boy materinya ke Oh show. iya. Oh iya mana dia? Dia nggak mau ke Pandit ya? Marahan. Udah biasa ya, hari marah sama temen podcastnya ya. Emang begitu kan Begitu. kerjaan.
Egi menyawer Rp5.000, undang Yuda Braja Musti. Baru William, gila. Lagi. Pas kita wujudkan intinya. Kacau. Nah, pikiran lain ID memberi dukungan Rp10.000. 1, YouTube Pandit Suci pakai mic dong. Ini Pakai, cuma nih ruangannya terlalu gede jadi masih ngegema. Oh, maksudnya mic yang ini kali. Bisa grip. Iya. Ini dia yang gua kangen nih. Her. Dah itu yang kira-kira yang udah. Makasih yang udah menyawer. Pandit Suci, keren. Itu dia. Yot, lu tapi ngikutin Suci 12 atau enggak? Ngikutin. Dari awal? Dari awal. Cuma kan gua nggak sempat nonton langsung gitu, jadi nontonnya di YouTube. Sama, gue juga nontonnya selalu di YouTube. Oh, lu nggak pernah nonton langsung? Nggak pernah nonton langsung juga. Nah, ini Kenapa tuh? Ini udah pernah lu bahas belum sih perihal ini? Gua rada heran sama ya penampilan beberapa peserta lah kayak Mukmin gitu kan. Kita kalau nonton di YouTube kan 2 menit gitu. Tiba-tiba grand final. Lu apa punchline-nya gua belum tahu. Kebanyakan nungguin iklan Kompasnya ya dibanding Mukminnya ya. Iya, Itu udah pernah dibahas kemarin. Udah pernah lu bahas. Udah pernah bahas. Dan Mas Mano udah klarifikasi di Twitter katanya memang iya. udah lulus screening, cuma emang dari awal dikasih tahu ini materi akan di-cut. Oh gitu. Kenapa dilolosin? Kan ini nggak boleh ya cari yang lain gitu kan. Ya kalau dulu kan kita gitu Iya, di Suci biasanya kan. gitu. Iya. Soalnya ancamannya kalau nggak dilosin, di demo sama Di demo. semua guru honorer. Ya elah yang demo di DPR aja nggak masuk berita. Selau kali, apalagi demo ke Kompas Ya pengen doang. dapat dada-dada. Iya sih. Iya. Tapi kagak diwaro. Apalagi yang dari lu tonton? Udah itu doang Di sih. sensor tuh yang lumayan. Yang lumayan inian gua gitu, apa jadi concern gua kenapa gitu. Tiba-tiba grand final, gila keren juga gitu. Benar-benar. Kalau dulu soalnya kita ketat screeningnya, kalau ini kagak boleh gitu, kita harus kudu ganti materi gitu. Oke, benar. Kalau perasaan gua, Iya. Benar. yang nggak tahu kan gua cuma 2 minggu di Suci. Kamu Suci Enggak, Suci 8 panjang. Suci 8. Iya. Iya benar. Nah ini sekarang kita masuk ke Road to Grand Final. Road to Grand Final. Ada 7 orang finalis. 7 orang finalis. Virsal, Ambon, Ili, Alma, Dewangga, Dr. Saga, sama Ripai. Iya benar. Lu udah nonton ini semua? Udah. Tadi perjalanan kemari pas. Menurut lu gimana nih Road to Grand Final ini? Jujur-jujuran aja, Yud. Jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran aja. Kayak ditekan banget gitu. Kayak udah jangan bohong gitu. Iyalah. Saya kagak boleh banget gua ada kalimat-kalimat manisnya. Langsung aja. Iya, kayak kudu langsung banget. Udah katain Yud gitu. Wah, ilaha illallah. Ini mumpung junior lu pada nih. Nggak, kalau gua setuju sama komentar David yang di penampilan siapa Ripai ya? Ripai. Iya. Kenapa lu semua ngebahas soal Close mic. cerita close mic lu gitu? Kayak wah, padahal itu kesempatan lu buat ngeluarin materi terbaik. Soalnya gue inget kayak ini kayak siapa ya? Berata di Suci. Bener di Suci 8. Iya. dia? Berata kan mencuri momen Grand Oh, Final. Iya, Grand Final iya, kan dia benar-benar. dapet itunya, cahayanya. Padahal yang bisa Asik. jadi kalau lu lolos di sini dan nampil Grand Final dan lebih bagus dibanding finalisnya itu dikenang banget kan. Iya, mau Benar, jadi benar. jadi cerita gitu akhirnya Makanya kan. ini beberapa peserta ini memang kayak nyepelin banget, Yud, kayaknya. Berasa banget tuh. Ini kalau Langsung kalau ada nyepelin. Bang Panji diomelin semua pakai bahasa Inggris ini, yakin gua. Kan ini dia, makanya- Ini tragedi Ramos harusnya terjadi ke banyak komika ini. Ah itu anjir tuh, gue baca di Instagram makanya ini kenapa peserta jadi Ramos semua. Kenapa namanya Ambarita semua? Iya. Wah, bener tuh kemarin. Tapi nggak tahu Her, maksudnya kalau lo bilang nyepelin, gue belum tentu setuju juga karena kan di beberapa komentar juri di show-show sebelumnya juga kan memang lu cari yang paling deket, lu cari yang paling jujur gitu, jadi enak gitu. Makanya mungkin anak-anak ya emang itu yang dimanfaatin buat jadi materi, belum tentu nyepelin juga. Coba. Berasanya. Oh kalau lu berasanya? Iya, berasanya. Jadi Siapa sih emang yang nyepelin banget? Ya banyak lah.
ditambah. Gua nggak tahu karena materinya atau karena penontonnya. Tapi Nah, penontonnya sepi banget juga kan. Tapi kalau subuh syutingnya. iya. Pantesan si Abon tampil areng aja nih. Sayup-sayup terdengar. Ya tapi kalau dibilang sepi, ada beberapa part yang ketawanya gede. Gede, gitu. iya Makanya sih, iya nggak bisa benar. diinin penonton gitu. Iya. Jadinya tuh kayaknya memang bukan materi terbaiknya sih itu. Kalau Iya. gua mungkin bukan menyepelekan kali Bang, tapi kayak nggak ada dorongan buat nampil bagus. Kesannya tuh kalau kalah ya udah aja. Ya, Kalau ini bentuknya kompetisi, lu akan berusaha untuk nggak keluar kan. Kalau ini tuh kayak ya gue pun nggak lolos nggak masalah. Jadi Atau mungkin karena ininya peluangnya 1:7 Yud. Yang untuk yang tampilnya Ya, kan peluangnya cuma 1:7. Betul, Jadi iya. kemungkinan untuk nggak tampilnya lebih gede Lebih gitu. gede. Iya. Jadi kayak ya udah gitu Iya, kalau mungkin itu tampil juga gitu. tampil. Nah, gue makanya mau kasih saran buat Kompas nih ke depannya. Yang petang yang ini Kompas Koran. sorry. Emang suka gitu baterainya. ini kalau ada nextnya ya ke depannya kalau ada callback lagi kalau dulu kan callback kan digabung tuh sama enggak ya kalau di angkata di Suci gua tuh masih digabung tuh sama peserta yang tampil Oh gitu. begitu. Oh, terus? Iya jadi tuh masih penonton masih ada segala macem. Nah mungkin Masih rame gitu masih lah. rame gitu. Nextnya tuh mungkin Kompas nih temanya nggak boleh tema close mic aja. Oh. Nggak boleh ke tema close mic dah, nggak boleh. Tema apapun kecuali Tema apapun. Iya. Karena dari 7 hampir 7-7-nya sih. Hampir 7-7-nya gitu. Jadinya tuh satu penontonnya udah kurang kurang kayak nggak ikhlas ketawanya karena mungkin berat banget segala macam. Atau ini yang benar kata David, di 2 penampil pertama diuntungkan masih enak. Iya. karena dia duluan kan. Sisanya tuh yang pas reply tuh jadi kerasa berat banget kan reply Benar. nampilnya gitu. Repetitif jadi berasa repetitif kalau kata David kan. Iya. Terus udah gitu ya, harusnya nih ya. Harusnya nih kalau mau ada callback gini setelah 3 besar lah. Ini kan masih 4 besar. Aku setelah 3 Kan besar. finalnya Kalau begini kasih Andri Sakti. Nggak ikut lah. Lah kan dari tahun-tahun kemarin kayak begitu. Lah iya maksudnya Lah juara 4. itu salah Andre Sakti kenapa dia di 4 harusnya incer 5. Iya. Dewa Angka masih dapet buktinya. Malah harusnya di 2 aja, Bang. Show 2. Iya, kan nyiapin waktunya buat stand up lebih banyak jadinya. Nah, dia kan kayak gini kan Andri Sakti jadinya nggak ikut. Oh iya. Nggak ikut. Jadi kayak nggak adil gitu. Oh, iya, Ada gitu. peserta yang nggak ikut. Bener. Kalau dulu kan kita kan callback kan untuk ikut lagi tuh ke babak-babak selanjutnya kan. Iya. Terus udah di 2 musim terakhir nih, Cuma callback untuk- cuma buat tampil di final, Final. doang. Oh iya. Oh iya, zaman dulu siapa? Ya? Season lu siapa yang callback? Kalis. Kalis. Emang Kalis. Kalis keluar awal-awal. Keluar di 8 atau 9 gitu. Oh. Akhirnya di show 5 callback tuh. Masuk lagi Masuk ya. lagi. Jadi Oh di 5 besar dia masuk. gue lupa di 5 atau di 6 gitu. Oh. Masuk lagi. Kalau di season gue tuh Pras keluar Pras. di 9, habis itu masuk lagi terus jadi 4 besar. Oh anjir iya. Oh itu callback tuh. Iya, iya. kalau ini kayaknya cuma untuk Tampil di tampil. final. final. Nah, gitu. Iya. Dan itu mungkin yang tadi Bang Heri bilang soal kayak nggak sungguh-sungguh tuh karena hasrat buat nampil di grand finalnya juga kayak nggak ada kali ya kesannya ya yang ada Yang kelihatan ya? yang terlihat. Ih, makanya harusnya kalau bener sih ini kalau ada Bang Panji mah nih abdomen omelin ini anjir. Lah iya maksud gue kan dari dulu kita dikasih tahu maksimalkan 5 menit yang lu Iya. dapat gitu, maksimalin setiap 5 menit Iya. yang lu halo Bang Panji. Buset. Kayaknya kita nonton YouTube-nya aja ada. Waktu dia di Komando Monai kan omongannya itu kan. Iya gitu, pokoknya intinya gitulah. Nah ini tuh jadi kayak buang-buang kesempatan aja tuh, gua Iya. ngerasanya juga gitu. Tapi ya nggak tahu ya karena mungkin materinya juga baru mereka susun, jadi ya kalau gua mah nontonnya cukup maklum sebenarnya. Ya. Kalau gua, Nah itu tapi bener yang kata David bilang, ini kan teman-teman bukan komik baru kan, Iya. pasti udah punya tabungan materi gitu. Ya
kasih itu materi aja yang aturannya. iya, itu aja. Ya yang berarti terbaik. emang kasih rules bener kayak lu tadi. Iya. apa? Ya itu nggak boleh bahas close Iya, mic. makanya Iya, kasih rules. bahas close mic dah pokoknya tuh. Boleh bahas apa aja, gitu-gitulah. Nah, ntar kalau misalnya ini ini komik semua bahas close mic, terus dia tampil di final. Apa? Ya ngebahasnya ternyata ya kan? iya gitu-gitu lagi. Bisa ya. Tapi tren meta lagi kenceng. Gue yakin juga pasti pas dia masuk final ini beatnya adalah omongan ada doa, gue doa biar masuk final. Masuk sih tapi nggak jadi finalis. Kemungkinan besar kayak gitu kan kalau main di meta kan. Ketebak deh. Langsung Ya, diganti. Tadi yang lu bilang tren meta tuh lagi ngetren. Iya lagi kencang. Harusnya ya udah kemarin kan alasan meta kan yang kata Zawin bilang kan karena Covid. Ya. Terus mengikuti inilah setelahnya gitu. Harusnya nih di 12 dan selanjutnya ya meta itu jangan jadi Senjata terus ya, terusan. iya, gitu. Kalau Iya. Zawin bilangnya karena penampilan lu kalau meta cuma berlaku di kompetisi doang. Sayang Iya. nggak untuk mengembangkan karir lu ke depannya gitu. Bahkan kata Popon meta itu nge-cheat. Ya. Setuju. Kata Popon yang mana nih? Kata Soekarno apa bang kalau meta bang? ngecut. Pernah ngomong gitu dia. Aneh nih orang. Nah sekarang kita langsung bahas ke satu-satu kita bahas. Satu-satu kita bahas. Wah gila. Lah, emang lu mau semuanya langsung? Hah? Emang lu mau masalah semuanya langsung? Lah gue pikir gitu. Ya udah, coba. Coba aja. Enggak usah deh. Firsal. Irsal nih. Firsal gimana buat lo Ada-adanya Yuda penampilan nih. lo? Gimana Yud? Ada-adian lu nih Yud. Pirsal. Oh dia ngebahas soal ini ya, yang apa dia kehilangan mentornya dia kan? Iya. Rio ke Jepang, terus dia ke Indra Primawan. Indra Frimawan. Kok lu pada nyatet ya? Gue kagak nyatet ya. Baik catatan. Nggak apa-apa ya. Jadi Firsal tuh kemarin tuh beat pertamanya dia bahas soal dia kompetitif tapi masih ada di dalam grup. Jadi dia tahu tema selanjutnya. Akhirnya yang dia Oh yang roasting. Joko Roasting Anwar Joko Anwar. lewat DM. Dia lewat. Lewat DM. Tapi nggak dibalas, nggak dibalas. karena bentuknya PDF. Itu beat pertamanya. Emang bisa ngirim DM? nggak bisa. Bohong. Firsal. Ya emang kata orang kagak melek teknologi ngirim DM PDF lo. Iya kocak. Ini kan nggak bisa kan? Iya, gue percaya tadi. Kan kalau PDF tetap bisa dibalas. Kan nggak bisa diedit ya. Iya, makanya aneh lo, iya kocak, Firsal. Lagian dia kan kenapa kagak VN? Iya. Lah kan lebih mungkin VN kan kalau roasting kan. Itu lucu nggak kalau VN? Apanya? Kemungkinannya lebih lucu VN atau PDF? Lah tergantung tulisannya dia. Jadi kita bahas lucu di isi VN-nya apa? Kalau dia pakai VN sih. Iya. Kita fokusin dulu deh, Her. Urusin dulu VN. Yang mau dibahas yang mana? Tapi kalau menurut gua mau PDF atau VN, follow up di situnya tuh yang ini tuh yuk. Kalau buat gue tuh openingnya tuh udah polanya tuh udah pola lucu. Pola Cuma lucu. berhenti di situ aja saya. Iya. Gimana maksudnya? Yang soal dia di babak roasting dia masih ada di dalam grup. Ya. Minggu selanjutnya babak roasting. Nah, akhirnya menurut gua kelucuannya tuh udah muncul di ketika gua tetap nulis. ya gue tetap nulis. Itu tuh udah lucu. Habis Iya. itu gue DM Joko Anwar itu udah Nah, lucu tuh. Iya. Jadi yang soal VN atau PDF itu mah tag doang aja. Oh. Itu tag doang. Secara format itu buat gue Menurut lu? udah komedik lah itu. Tapi kan Iya. gongnya gitu loh maksudnya Iya. kan. Turunannya kan yang Iya, turunannya. yang dibilang sama Bang Heri nggak ada turunannya itu kan. Nah, dan tapi kalau gua rasa ya, selain gak ada turunannya itu sebelum masuk ke Joko Anwar kan dia bilang tuh dia tetap nulis. Tuh harusnya kalau dia langsung dia ngedem Joko Anwar tuh kayaknya ketidakpercayaannya tuh cukup gede tuh Yud. Harusnya tuh yang enak tuh. Yud yang ini apa Yud? Oh, iya ya. Oh iya. Ini nggak dua-duanya nih. Judulnya Yud ya. Iya. Ya udahlah. Masa nggak langsung terusin lah. Harusnya harusnya dia kan dia tetap nulis kan. Harusnya di follow up dulu nih. Bedanya dia nulis dia sama peserta lain itu apa? Oke. Mungkin didetailin kayak misalkan kalau peserta lain nulis ya mungkin kalau dia nulis sambil nangis misalkan atau Oh, sambil apanya dia iya baru hiperbolanya adalah ke Joko Anwarnya gitu. Ya tapi kayak misalnya sederhana ini aja menurut gua udah menggelitik kayak misalnya
gue dapet tema gitu, gue masih di grup, terus gue tahu tema minggu depan apa, roasting Joko Anwar. Nah, abis itu karena gue kompetitif, gue tetap nulis. Ya, itu udah lucu. Sesimpel menurut gue kalimat, tapi buat apa? Ya. Nah kayak gitu tuh menurut gue Bener. ngebantu untuk Dulu buat apa ya gitu. kita dulu pernah, ini kan salah satu permainan playing stupid ya. Sesuatu yang bodoh lah gitu. Ya. Harusnya tuh memang sesuatu yang bodoh tuh emang develop dulu tuh ininya tuh rasanya dia. Rasanya benar. Terus Ngebangunnya jadi Ya. dibangun dulu tuh, jangan tiba-tiba kamu gue ya. Jangan langsung tiba-tiba ke Joko Anwar karena lu nulis pun itu sebenarnya ngapain kan? Iya. Terus tiba-tiba ke Joko Anwar itu orang kenapa gitu? Menurut gue gitu sih. Kalau kenapanya mungkin karena kompetitifnya, dia pakai tetap nulis karena dia kompetitif, dia tetap nulis. Cuma bedanya yang lain roasting panggung, gue lewat DM. Nah buat gue tuh kalau ada respon dari Joko Anwarnya akan jadi jauh lebih kelar gitu materinya kayak. Benar. Gue bla 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 gua tulis akhirnya deh. Pas besoknya gue lihat, loh kok username-nya nggak bisa ditemuin nih ya? Anjing gue disangkain cuma orang yang ngata-ngatain kayak yang hatersnya dia haters lah. aja atau Iya. gua DM Joko Anwar tapi pakai second account. Iya, gitu-gitu. Karena gue masih pengen juga diajak main film gitu. Iya. Atau enggak pas nggak dibales samperin ke rumahnya. Iya dong, itu kan jadi ada eskalasi ke situnya gitu. Buat ngirim PDF. Tapi udah gue upin ya. Itu kayak lebih enak dah maksudnya dah daripada ditinggal gitu aja kan. Iya, atau kayak belakangnya kayak kalau Harry tuh gayanya suka ternyata salah Joko gitu. Ternyata Joko tingkir gitu. Maksud gue ada gitu kelar Ada gitu kelar, kan. ya. Iya kan, Iya, punchline-nya iya. kan. Terus potensial iya. banget soalnya gitu. Sama Betul. lu sih, Yud. Kalau menurut gua tuh Yud. Kalau menurut gua tuh bukan salah sih. Agak sedikit ngeganggu tuh premis awalnya. Yang Gua sebagai seorang kompetitif keluar di 7 besar, harusnya beratnya di situ, berat banget. Kenapa berat? Gua masih ada di grup WhatsApp. Iya. Harusnya itu jadi punchline-nya karena ada di grup WhatsApp-nya itu masih di setup. Kalau menurut gua sayang banget. Harusnya gimana? Harusnya punchline. Iya, kan dia bilang nih, Di, orang kompetitif di 7 besar, orang kompetitif Cosmek di 7 besar itu berat dan gue masih ada di 7 besar dan gue masih ada di grup WhatsApp itu berat banget. Harusnya tuh yang bikin berat itu adalah dia masuk ke masih ada di grup itu tuh. Jangan dijadiin setupnya. Lu ngomong apa sih? maksudnya yang soal itunya Lu bisa jelasin? yang Ya kan gua udah lama nggak temenan Mana ya? Mana ya? jadi maksud Bang Heri kan si kompetitifnya harusnya bukan jadi setup ya tapi jadi punchline. Bukan si kompetitifnya. Mas Buruk kan bukan udah lu itu nggak paham. Enggak, gue tahu. Yang Gua tahu masuk di kompetitif dalam itu. grupnya itu jadi punchline. Iya. Kalau ini masih jadi setup buat orang kompetitif yang keluar di 7 besar, yang masih ada di dalam grup WhatsApp. Oh, itu berat. Terbalik aja Terbalik kan? aja. Susunan kalimatnya Jadi tuh gitu. Masalahnya Masalahnya gue masih ada di dalam grup Nah, gitu iya, kan. itu maksudnya. masih bisa dipasang, kan? Biar Oh, ada iya. apa hal sedikit lah. Iya ya. iya iya Itu iya iya. sayang. Oh benar itu menarik juga tuh. Betul, Nah jadi- itu tuh maksud gue apa lu nggak ada waktu tuh buat mikirin yang gitu-gitunya? Atau memang udah mepet banget tuh atau emang udah ya udah gue pengen ngomong aja padahal kalau gua mah ngelihat peluang-peluang itu kan lumayan tuh Iya. ada half satu gitu-gitu kan. Dan kalau dibilang gak ada waktu, enggak sih harusnya karena Virsal kan Panjang. 7 besar, jadi nyiapin itu ini sebenarnya kan dia udah tahu babak ini ada sih. Jadi emang itu miss aja sih kalau buat gua, Miss, miss ya, aja. karena kayaknya ketawa-tawa kecil itu kan penting banget, apalagi kan Penting. dia tampil di awal banget. Iya. Waktu belum ada penonton banget bahkan. Masih penonton masih masuk. Kamera masih disiapin. Baru sama FD ya bilang, ayo isi dulu yang depan, isi dulu yang depan. Kalau buat gua sebenarnya Virsal itu yang agak disayangkan ada satu setup yang punchline yang panjang banget setupnya. Dia Yang bilangnya mana gini, tuh? susahnya jadi orang kompetitif yang ada di dalam grup, gua tuh harus profesional, harus jadi artis. Itu. Abis itu Bentar, ya. itu mau kemana tujuannya? Nah, nggak ada tujuannya tuh. Itu mau kemana tujuannya? Pas jadi artis kan kesannya oke nih. Kita Iya. Udah mah kalau lu mau ngincer tepuk tangan juga kagak ditepuk tangan. Iya. Lu mau ngincer cie kagak dicie. Iya. Lu mau kemana? harus Mau jadi gini artis. doang. Nggak mau melet doang. Harus jadi artis. Gitu. Gitu. Dan itu tuh bukan cuma itu, Yud.
Nah, Ada lagi tuh, turunannya ih. gua kira yang artisnya mau dibahas. Ternyata kan enggak, ditinggal Habis itu kan. Turunannya soalnya nih harus banget jadi artis. Soalnya babak roasting tuh babak yang gua tunggu-tunggu. Ironinya, gua keluar 1 minggu sebelum roasting. Hilang Keluar lagi. karena bingung cerita sama siapa. Ditinggal Rio ke Jepang. Intinya mau ngomong ditinggal Rio ke Jepang. tapi setupnya lu tinggal juga. Iya, ada Monyet. dua hal yang malah ditinggal. kita lawan. Iya. Soal kompetitif disebut. Oh, iya, Soal bener. jadi artis disebut. Bener. Sabtu minggu sebelum roasting disebut. Iya, Jadi bener. ada 3 hal yang dibuka cuma untuk ceritain Rio ke Jepang gitu. Betul. Sayang aja yang depan itu Betul. jadi terlalu panjang gitu. Iya. Kalau buat gua kalau emang mau ceritain yang dia Rio ditinggal, kalau bisa sebenarnya Virsal ngomongin ternyata kalau dalam kompetisi lu tuh nggak bisa cuma punya satu pegangan mentor. Karena gua mentornya cuma Rio. Diterim ya. Iya. Kan dia sebenarnya mau ceritain Rio doang kan. Betul. Waktu Rio ke Jepang, hilang arah nih gua. Gua cari mentor lain, Indra nyari mentor lain siapa. Jadi kalau emang turunannya mau ke Rio dan Indra, lebih baik kan Langsung. premisnya yang diganti gitu, Ya. bukan dari si kompetitif Artis. artis terus babak roasting keluar 1 minggu sebelum babak roasting sayang aja gitu. Jadi kayak ngawang ya. Iya. Jadi kayak ngawang aja. Jadi kayak ini banyak banget yang disebar. Tapi yang mana nih yang mau ditonjok nih? Beda Nah. semuanya. Gue pas nonton itu, gue pikir tadinya emang Dipotong. bukan. Apa? Justru dia kayaknya Dipitung. ya. Dia dipatung. Tangan gue lagi di Dipatung. Jam Senin Kemis, jam Senin Kemis. Padahal dia diputing. Pirsal. Gua agak bingung nih gini-gini nih. Ternyata dia dipiting. Gimana Nah, gimana? gua pikir tuh dia emang kayak itu tadi yang gue bilang ngincer sesuatu dari si setupnya gitu. Oh, biar dibayar di punchline. Jadi di record gitu ya. Oke. Bener. Memang dia mau planting ke situ, ternyata enggak gitu. Iya. Soalnya punchline-nya kan sebenarnya cuma di Frimawan jokesnya bagus tapi nggak bisa gua bawain. Jadi kayak informasi yang di depan ini sayang banget karena makan waktu panjang tuh itu. Jadi kalau emang mau ngomongin soal mentor kan lebih pas kayaknya kalau premisnya adalah di kompetisi lu nggak bisa nih berpegang sama satu mentor karena kalau dia ada agenda lu akan kebingungan. Contohnya gua masih bertahan Rio ke Jepang. Harusnya diisi lah punchline-nya bla 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 bla. Akhirnya gue nyari mentor lain, Indra Primawan, isi punchline lagi gitu. Atau pas itu kan pas momen dia keluar kan? Ya langsung aja tuh the point ke situ kan. Maksud gue pas gua keluar itu gara-gara pas gua lagi kehilangan mentor gitu langsung tuh bisa gitu kan. Bisa. Oh karena, iya, Pirsal. Karena kenapa kita lihat berantakannya banget? Lanjut ke beat yang tentang Ili juga tuh menurut gua tuh. Oh iya. Beat yang tentang apa? Ili tuh berantakan banget tuh menurut gua tuh cara penulisannya. Beatnya Pirsal yang Iya, tentang ini yang mana ya? Jadi gini Virsal nih setupnya nih, gue nulis juga. Anjir keren nih orang. Enggak, karena kita nggak mau kena copyright. Jadi harus ditulis. Kalau dulu tinggal ditayangin doang videonya. Lu kan nonton Champion ya semalam ya? Nonton Nonton sama-sama lah. membosankan sini. Sejujurnya ya kayak babak 1 kan ilah. Gue pindah ke sini sama aja. Virsal beatnya gini Yud. Gue tuh bingung harus cerita siapa. Padahal babak roasting tuh babak yang gue tunggu-tunggu. Makanya malam ini gue mau roasting peserta Suci 12. Oke, ya. Itu hype-nya udah kebangun tuh. Ya. Tapi lanjutannya Ripai malah dipuji. Alma malah dipuji. Ili doang yang di roasting. Sayang aja sih buat gua. Oh. Kalau emang lu bilang mau Masalahnya dia ngebangunnya, gua mau nge-roasting peserta. 12. Iya. Kenapa diiming-iming pakai roasting peserta ya? Iya, dia bilangnya mah. gitu. Abis itu di setup baru kan. Gue mau roasting peserta Suci 12. Setup barunya adalah sebelum Suci kita ini udah punya kegiatan. Jadi setelah keluar Suci tinggal lanjutin kegiatannya. Ripai lanjut dagang, Alma di Comika. Alma lanjut Comika. Nah, Ili
Ili. Jadi sebenarnya cuma mau ngomongin Ili kan, tapi Iya. ada 2 setup yang dibangun. Iya. Itu sayang aja sih kalau emang mau Lagi-lagi roasting buang-buang waktu. Iya, kalau emang mau roasting per start langsung tembak-tembak aja, reply, bla 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 bla. Iya. dar. Ada isinya gitu kan, ada iya. roastingnya gitu. Ada roastingnya. Ya. Soalnya Alma dan reply kesannya cuma jadi rule of three doang kan itu sayang. buat ke Ili. Terus ditambah tuh pas dia ngebahas Ili, gue tuh nyata tuh. Setiap Rabu dia taping masih nonton ya kan, si Ili close mic di show 2. Oh ini nih. Tiap Ini Rabu materi taping. menjelang closing ya? Iya. Iya. Iya kan? Tiap Bilang-bilang Rabu taping dia masih nonton. Terus dia langsung tuh cerita ambil kunci buat honeymoon yang resepsionis dah tuh, segala Iya. macem. Ada orang honeymoon tiap Iya, Rabu bla-bla. gitu kan. Nah terus baru tuh udah selesai. Di ini Ili tuh menampil di Hotel Amaris yang Iya. di tiap lantai, terus yang lebih banyak nonton dibanding penampilannya gitu. Iya. Kayaknya tuh lebih enak dipelajari satu-satu dulu tuh. Jadi Ili tuh close mic di hotel ngapain? Apa salah satunya dia salah satu yang nginep di Amaris di lantai, terus ya salah satu peserta yang nonton lebih banyak nonton Dibanding sorot nampilnya. kamera dibanding penampilnya. Terus baru masuk tuh yang suasana bedanya tuh yang resepsionisnya, yang suaminya, yang honeymoon segala macem. Jadi itu masih enak tuh sampai secara situ masih rangkaian ceritanya. Iya. Gitu. Kalau ini kan berasa loncat-loncat tuh, berasa banget loncat-loncatnya. Abis dia ngomongin Rabu masih taping masih nonton, langsung dia ke cerita ngambil kunci, cuman dia doang yang honeymoon tiap Rabu. Oh, lu nggak peka nih tapi. Apa tuh? Kan Pirsel di awal dia udah ngomong, gue kangen loncat-loncat di panggung ini. Nah, dia nggak ikut. Sekarang di materinya yang loncat-loncat Her. Itulah. Ternyata plenty. Plenty Her. Jadi dia mainnya main apa namanya? Eksplisit. Bener juga lu dia. Baru sadar gua bener. Gua kangen loncat-loncat di panggung ini tuh. Iya. Sepanjang tampil dia kagak ada ikut loncat. Iya. Di situlah dia. Emang demi padat suci nih, demi waktu di detailin, bener. lo loncat ini dia, Loncat loncatnya di materinya sini. kan. Berarti aman, bisa aman. Sorry, gua salah. Sorry, salah. Bener juga ya. Ya, Iya. kalau buat gua beat yang Virsal itu yang di akhir tuh faktanya tuh udah lucu, cuma sayang aja karena Yang closing. Iya, yang Yang closing apa ya? itu yang soal Aduk angsa. Oh iya anjir. kan fakta Ili datang tiap Rabu, Ili lebih banyak di bangku penonton dibanding di panggung, itu udah lucu kan. Cuma karena dia menjanjikannya roasting peserta suci 12, roasting semua peserta suci 12, jadi kayak enggak terbayar gitu yang dia janjikannya. Karena cuma di Ili doang kan gitu. Iya. Gue sayang di closingnya doang sih. Closingnya apa dia susunan itunya? Lebih angsa. Iya maksudnya susunan setupnya. Dia Mas Parno nge-WhatsApp. Nah, Besok ada tema roasting ya. Iya. Si Ripai nanya berapa menit. Nah si Ili nanya. Kita nginep dari kapan? Iya, ini dari kapan itu oke tuh. Iya, Ili lu kalau mau kita kan peserta suci bukan turis. turis. Kalau lu mau nginep di hotel, lu ke sekolah perhotelan. Biar lu bisa tuh Bikin bikin anduk jadi angsa. Gitu. Kan harusnya gajah ya. Itu kan maksud lu. Harusnya kan anduk jadi gajah ya. Jadi gini bisa gini. Kalau angsa kan dia cuma gini doang kalau angsa. Kenapa menanyakan apa? Iya maksudnya ini aja buat ranking apa punchline-nya Punchline di- nggak Ya itu kurang karena buat nutup. karena berasa itunya Yud. Loncat-loncatnya itu. Iya. Dari Nggak bisa. situnya ya. Iya dari harusnya tuh dibangun tuh dari berasa roastingnya tuh Ili tuh cuman peserta yang tiap Rabu masih nginep. Dia cuma satunya peserta yang lebih banyak tampil lebih ini baru masuk ke hotelnya gitu. Kalau ini kan berasa banget loncat-loncat jadi nggak kebayar banget di Oke. closingannya gitu. Oke. Itu koreksi Pirsal ya. ya kan Masih mungkin bisa. Virsal bisa kayak Ili nih di Kompas nampil cuma 2 minggu tapi nginep di Amarisnya 9 minggu gitu kan, itu bisa mulainya Iya, dari iya, sana. Ada- Ada soal kedua Ambon atau ada lagi soal Virsal? Udah. Pirsal itu udah. Ada omongan apa sama Pirsal lu? Hah? Nangis-nangis nggak lu? Siapa? Pirsal? Ngapain dia nangis? Ya kali gitu. Enggak. Ya injek kakinya. Iya elah. Ahai. Kalau Ambon gimana? Yud.
Nah, Ambon nih gua tahu maksudnya. Ya. Gua kayaknya paham maksudnya dia Apa tuh? begitu tuh mau apa gitu goalsnya. Cuma gua merasa dia kurang prepare sama kemungkinannya gitu. Ya. Kalau gua ngerasanya. Maksudnya dia apa maksudnya? Lu nonton gak sih? Nonton. Yang dia nanya-nanya, dia nge-living Iya, minta iya. tema gitu-gitu. Ah. Nah itu kan dengan dia begitu kan dia sebenarnya gue nggak tahu dia mau ngeset apakah memang si tema yang dikeluarin sama penonton itu memang udah dia siapin Yap. atau Oke. memang dia mau Freestyle. ya mau freestyle, mau improve gitu kan. Nah gue nggak tahu nih dia yang mana. Karena kayaknya gue pernah lihat ada beberapa komika gitu yang pernah kayak gini gitu atau apa namanya nyari kelucuan dari nanya-nanya penonton tapi tapi bukan sekedar crowdwork, bukan sekedar riffing yang memang minta lu mau bahas apa gitu. Nah itu tuh memang kalau menurut gua dia mau freestyle tanggung, dia nyiapin juga tanggung. Enggak, iya. Jadi kayak ini ya gua rasa konsepnya sih belum matang aja, tapi gua tahu maksudnya gitu. Arahnya kemana ya? Iya. Kalau gue nulisnya ya Ambon tuh menikmati panggung tapi terasa nggak Menghargai ininya. road to grand finalnya ini. Iya. Karena itu kalau yang lu bilang tadi juga setuju gue yang soal ada kebingungan cara mainnya mau kayak gimana sih. Niatnya emang dia Karena ujung-ujungnya dia nanya Sahat, Wahuy sama si Faisal Agung. Dan gitu. yang waktu ini karena kita kenal juga kayak waktu nanya soal barista kan emang Ya ada. beatnya yang udah lama kan itu Nggak gitu. ada. Terus ya itu kayak dia nikmatin panggung banget sih. Kalau Iya, memang. soal lucu ya di beberapa momennya lucu, cuma nggak terasa beneran menghargai momennya gitu. Gue makanya gue nonton Ambon tuh resah banget anjir. Kenapa? Iya, apa ya, gregetan maksudnya. Anjir kenapa kayak jadi open mic ya gitu. Lebih kayak gitu sih Iya, memang maksud gua. Ini mentah banget maksudnya. Dibilang krotyot lagi. Dibilang krotyot bukan. Dibilang riffing tapi Burhan. Lucu banget. Karena cuma satu hilang kan. Iya. Nah itu maksud gue. Makanya lu mau apa? Lu mau yang mana? Lu mau lu konsepin kah? Kalau emang lu konsepin, maksudnya memang dari tema-temanya udah ada, ya udah lu bikin baku gitu. Atau lu mau memang se-freestyle itu ya lu siapin segala macam kemungkinannya gitu. Makanya ini sih kalau ada Panji ini sih yang Dihajar. sangat besar potensi Diramoskan. diramoskan. Karena jangan kan kita penonton live-nya itu ada yang komen begitu. Iya, Oh, iya. Di kolom komentar nih maksudnya di kolom komentar. Di komentar live-nya gua kok sampai gua Screenshot. capture iya. Mana ya nih? Kenapa nih anjir? Karena sebegitu mengerikannya anjir. Mana masih ada nggak ya kitiran ininya? Ya mana ya? Kok nggak ada ya? Ya nggak tahu handphone lu. Ada lu WhatsApp ke gua. Iya, pokoknya iya itu gua WhatsApp ke Yuda mana ya? Buka aja WhatsApp-nya. Iya benar. Serius ini. Nggak bisa banget ditekan gitu. Yang namanya pengen berak yuk ini. Buset. Ambon, attitude-nya kayak Ramos musim lalu tuh. Oh, Ya, Penonton suci yang live itu sadar gitu iya. karena memang bener-bener dalam tanda kutip meremehkan banget sih kalau gue bilang itu. Mungkin gua rasa ini yang akhirnya bikin lu jadi ngerasa si peserta-peserta ini juga ngeremehin nyepelein panggung gitu. Iya. Momen ini nih, maksudnya momen ketika lu nonton Rizky Ambon lah yang jadi puncaknya. Enggak sih, enggak puncak juga. Ini kan dia peserta ketiga kan. Cuman kedua bahkan. Jadi ngerasanya tuh ya mungkin kalau dibilang momennya iya ini gua ngerasa anjir. Takutnya nih kebawa ke peserta lainnya kok dia aja begitu gitu maksudnya. Mewajarkan kejadian ini gitu sih maksud Menurut gua. lu apa faktornya? Iya kalau gue tuh tulisnya itu Ambon tuh bukan berusaha, Ambon tuh dapat kesempatan ini dia menikmati panggungnya, tapi nggak kerasa menghargai panggungnya sih dengan ini kan gue coba nyatet ya, satu dia ditanya soal kuliner, habis itu papi kuliner, habis itu ketawa selalu, nih gue nggak mau dia, soalnya dia ketawa ngeliat juri, habis itu yang tema wisata,
nama gue wisata dan habis itu ditinggal. Bawa Itu aneh banget sih habis itu. itu bawa temen sahat yang Aneh banget, anjir. Iya, sahat yang itu. bau itu. Iya. Dan itu juga udah aja nggak ada punchline, nggak ada Iya. turunannya kan cuma kayak Om ini Om temen yang saya bawa di Suci 1 di show Show, 1 iya. ini namanya sahat dia bau. Gue nggak ingat ada punchline-nya tuh. Itu. Jadi itu selalu kayak satu muncul satu jokes hilang. Iya nggak diterusin. Nah itu maksud gua kan kalau misalnya lu mau nyiapin berbagai kemungkinan kan biasanya memang gini. Skillnya udah bener-bener ini Gitu maksud gua Iya, kalau itu. emang lu mau freestyle, lu udah tahu cara meresnya gitu. Iya, bener. Udah tahu nih kalau dari sini kemana lu udah tahu triknya Betul. gitu Iya. meresnya ini. Jangan cuman modal lu punya beat terus mencoba untuk Ya. nanya-nanya wisata gua punya. Iya kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak gitu tuh. Jadi ini kalau kata Apip nih so asik nih jadi ini. Oh boleh ngomong gitu. Ya boleh lah. Iya. Kalau Apip bukan so asik, Apa? so artis. So artis Ya, yang sering Apip bilang tuh kayak Ambon tuh belum segitunya. belum dapat penerimaan dari penonton segitunya untuk bersikap kayak Kayak gini. gitu. Ya. Iya, makanya aduh. Jadi kalau kayak sebenarnya di apa main serialnya Panji ada yang pola-pola kayak gini tapi itu kan Panji nampil 2 jam 3 jam ya. Iya. Bagian kayak gini kan ya Iya. udah buat selingan aja. Betul. Ini kan lu cuma Cuma 5 menit. 5 menit. Siapa Yud? Ada nggak contoh yang baik melakukan itu Yud? Yang kayak gini. Iya. Siapa ya? Yang pernah kayak gini siapa ya? Ali Akbar. Oh, Enggak, lihat mama lebih ke dia udah nyiapin Nah, tapi maksud gua kan itu Oh, konsepnya konsepnya jelas. iya, konsepnya jelas. Gitu. Ali maksud Akbar gua. benar bagus tuh iya dia bagus. Oh, yang itu yang one liner ini. Betul. Iya, bener. Iya. Itu kan secara konsepnya udah ketahuan lah Iya. gitu. Iya, Dia iya. kayak gitu bagus. Lu mau apa dulu? One liner abis itu sebenarnya jawaban apapun Iya. masuk ke beat dia kan. Nah, itu Iya. kan secara konsep udah dipikirin matang-matang kan. Nah, Benar. ini konsep lu apa gitu. Iya. Freestyle lu kagak bisa meresnya. Kayak cuma emang ngincer satu jokes tinggal, Iya. satu jokes tinggal gitu. Udah mah punchline-nya juga enggak yang Bener. nampol gitu. Terus ditambah dia mengklaim nih kalau gua nggak lolos nih. Gara-gara lu nih, woi, kan? itu jadi anjir Gara-gara lu ini Spiderman. Iya kan? Superman. Superman, gara-gara Superman. Iya, Itu juga ini juga tuh pokoknya tuh nonton resah banget punya. Bener resah gua nonton itu cuma. Dan Resah bahkan ini banget, sumpah. beat kopi yang mantep itu kan beat yang kayaknya di Wendy juga disempet Ambon bawain kan itu Itu- beat yang memang sering kena Itu kan. itu beat pre-show Sushi 11. 11. Iya. Itu. Bahkan di sini sampai harus dipancing itu tuh, sampai harus dipancing yang itu kan. Dari Ya, dia kenapa? Iya bener sih. Dia kenapa pakai material lama ya? Bahkan udah dicoba di pre-show gitu, sayang banget sih kalau menurut gua tuh. Aduh. Gue menyayangkan itunya, pokoknya menyayangkan lu kenapa nggak matengin dulu konsepnya, lu mau kayak gimana gitu. Dibanding lu harus ngelempar-lempar kayak gitu doang gitu. Tapi gua ngerti, gua paham banget Cara maksud lu. mainnya ya, cara Iya, gua maksud lu mau kemana. niatnya mau kemana. Iya, ya. niatnya mau kemana gue tahu. kemana Ngerti tuh? banget gitu. Kemana Bon ya? Ternyata Ke gue nggak Tangsel, paham. ke Tangsel ya, ke Ternyata Tangsel. gue nggak paham. Ternyata nggak paham. Udah ada lagi yang dibahas dari Ambon? Ambon secara Namun materi. gue susah ngebahas secara Iya. materinya sih, maksud iya, gue. iya. Jadi Karena ini- dia, Buat teman-teman kirimin video Ambon ke Bang Panji. please, please banget ini mah. Gimana ke caranya video? Terserah mau lu DM pakai PDF. Enggak, kan video. Iya. Ya tapi gak kayak kok ada Bang Panji di situ seru sih. Iya sih, mungkin ya. itu seru. Soalnya komen jurinya juga cukup diplomatis, menurut Diplomatis, gua. Atau iya. mungkin ada yang dipotong, gua juga nggak tahu Iya, gitu. Karena menurut gue ya, kenapa kalau ada Panji itu lebih seru? Karena secara penampilan Ramos sama si Ambon masih mending Ramos anjir. Oh Ramos ada beat yang dia bawa. Ada beatnya, ada Yang tawanya. Yang soal ini, Oh. gua juara dibanding sama Liodra. Iya. Ada itu. Ada itunya. Ada apa Nah, namanya iya, French yang dia bawa gitu. Makanya, waduh kacau nih gue bilang. Tapi Panji bisa meninggal gara-gara darah tinggi sih ini kayak udah ngomel ke yang ini ngomel lagi. Kejadian tuh. Aduh. Iya. Selanjutnya Alma. Alma membahas soal close mic-nya juga ya, Iya. cerita dia sama orang tuanya. Gua pernah dengar materi ini dengan
emosi yang jauh lebih bagus sih. Iya. Oke. Gue pernah dengar materi ini dengan emosi Yang yang apa jauh tuh? lebih bagus yang Oh jadi di sebelum naik memang udah di close mic di open mic-in di depan komunitas? gue. Oke. Oh di depan lu. Enggak, iya kayaknya gue pernah lihat dia di open mic kayak materi ini gitu. Dengan emosi yang lebih bagus. Jadi sebenarnya gue ngerasa di materi ini punchline-nya tuh memang bukan tipikal yang Dar-dar-dor. iya, tapi memang Cak cip cup. taktik bom. Tai lah. Gue anjing sumpah. Gue kangen gini-gini Her. Kangen sebutan Bang Heri. Emang Mbak Heri kalau di komentar aja bilang gini, Heri kalau celutukan juara, oh berargumen dia yang jadi ini. Jangan. Kenapa Alma? Iya, jadi dia waktu gua tonton memang lucunya tuh dari apa ya, dari emosi yang kita rasakan gitu loh. Oke. Jadi emang bukan punchline yang lu bangun untuk gimana ya? Untuk ngebelokin asumsi secara langsung gitu. Jadi iya. emang dari emosi yang kita rasain gitu gua ngerasa tergelitiknya. Nah, di sini di show ini dia emosinya nggak segitunya gitu. Jadi makanya berasa kayak kok setup-nya panjang, kok lu cuma cerita doang gitu. Padahal gue ngerasa ini lucu kalau di emosinya bener gitu, tepat kalau emosinya tepat. Gue tuh jadi inget ya, gue lupa dibilang ya. Karena dari 7 peserta ini, itu tuh yang dibangun tuh cuma berasanya tuh kesedihannya doang Yud. Hampir jarang ada sisi komedinya gitu. Jadi tuh orang tuh ngedengernya cuman Ngeluh doang. ngeluhnya doang, terus pilunya doang gitu. Jadi orang tuh mereka tuh berasa banget. Kan komedi kan tragedi plus time is komedi kan. Kayaknya tuh berasanya tuh belum waktunya mereka berdamai di sini. Enggak, kalau buat gini Bang, ini tragedi plus time-nya udah ada. Cuma komedinya yang belum diusahakan. Kalau gue justru karena Belum mereka diusahakan ya. Karena potensinya buat gue ya, kita Alma tuh potensinya. Coba. Gue nulisnya gini, menarik tapi eksekusi nggak bagus. Karena yang dia ceritakan menarik lah. Nah itu makanya yang tadi gue bilang karena emosinya dia nggak tepat di sini di show ini. Sebenarnya mah ada komedinya Ya. Kalau menurut gue, ya ada memang, cuman lebih besar tragedinya dibanding komedinya. menurut lo? Iya gitu karena. Kalau buat gue lebih bukan nggak diusahakan aja. Coba. Ini ya kalau kita bedah. Kalau main detail ya, buat gue openingnya Alma tuh agak nggak tepat yang dia bilang. Di sini ada yang nonton gue close mic. Iya. Gue tuh paling sebel sama orang yang bilang nggak kerasa udah 4 besar. Buat gue keluar pertama berasa. Jadi kalau itu diubah aja urutannya jauh lebih enak tuh. Gue keluar pertama di Suci 12. Jadi kalau ada yang komentar nggak kerasa ya udah 4 besar. Buat gue kerasa banget. Karena lu ngasih tahu dulu lu keluar pertamanya. Ngasih konteks ya? Ngasih konteksnya. Jadi bagian itunya terbalik. Oke. Nah, kalau yang kenapa gue bilang menarik tapi nggak bagus, karena kesannya Alma tuh cuma mencari kelucuan dari kejadian yang ada. Kayak apa nih, misal Mencari kelucuan dari kejadian yang ada. Apa tuh? dari kejadian doang Yud, nggak dari usahanya. Jadi kayak Oke. waktu dia close mic dia di chat sama senior, di chat sama iya, junior, iya. di chat abis itu yang butuh roadman. Kayak ya udah aja gitu. Yang chat senior yang chat reply. Yang kedua di chat junior Ya yang pakai bahasa Inggris. ya udah apresiasi kabar very Ya, proud. Very proud. Ya pokoknya Grammar gue jelek. Makanya bahasa Inggris ya. Kuat ya Alma udah apresiasi kabarin butuh roadman. Jadi gue jadi bingung mau jadi roadman apa ya. kalau buat gua cerita itu kan bisa jadi menarik kalau kayak dia bungkusnya tuh bentar. Gua udah nulis tadi. Sebagai waktu gua close mic itu berat buat gua karena gua udah dianggap Tulisan. Dia nyari tadi. enggak, gua nulisnya yang buat ibunya soalnya ternyata. Nggak boleh banget kosong. Nggak boleh banget kosong emang. Harus dar-der-dor. Harus diisi terus. Oh ini dia. Ternyata bener ada tulisannya. Nih, premisnya apa?
buat gua saat lo close mic, lu tuh nggak perlu disemangatin. Lu cukup kasih ucapan aja. Karena kalaupun dikasih semangat, gua belum bisa terima. Contoh, ada junior gua bilang, "Kak, gua tuh udah bangga sama lu, semangat ya." Habis itu harusnya ada usaha dia. Gua harusnya emang gimana? Abis gua nangis langsung. Oh, I see. Ada Benar. kelucuannya tuh dari usaha dia, bukan cuma dari kejadiannya doang. Benar. Kayak misal gue lagi nangis, semangat ya, saya semangat, misal kayak gitu. Ada kegiatan yang dia lakuin lah. Nah, ini gue punya hipotesis nih. Gue punya kecurigaan. Sebenarnya mungkin ya waktu yang gue dengar materi ini pas bukan di panggung ini, di sebelum panggung ini, pas gue dengar materi ini, gue ngerasa kayaknya usaha yang dia lakukan itu untuk jadi kelucuan, yang akhirnya dia nggak bisa dikeluarkan di sini adalah kata-kata umpatannya. Oh. Gua rasa ya. Ini ada- kecurigaan gua. harusnya ada gitu. Iya. Kalau Gue inget ya soalnya susunannya dia gitu kayak. Karena gue ngerasa, oh anjir kayaknya waktu itu gue mendengar tetap ada usaha untuk dikomediinnya, Iya. tapi memang dengan kata-kata umpatan yang di sini dia mungkin nahan gitu, Iya. ngerem atau emang nggak bisa dikeluarin gitu jadinya, atau memang ya udah jadi nggak ada opsi lain yang lebih enak untuk di komediin gitu. Nah, yang soal ngomongin orang tuanya juga kayak kalau dikasih payung premis yang jauh lebih megah tuh bisa banget kan. Dia cuma bilang dia pulang gak mau saling sama orang tuanya ya. Abis itu bacain WhatsApp. Abis itu yang di akhir ibu tahajud masuk ke rumah. Kalau dia konsepnya dari dia kayak gue tuh sedih banget waktu close mic karena gue ngerasa gue gagal bahagiain orang tua gue. Orang tua gue waktu gue lolos dia tuh sampai tahajud gitu. Ada sisi dianya yang melakukan sesuatu gitu, bukan orang sekitar ngelakuin apa terus Lu ceritain gitu. iya ceritain gitu. Kesannya sih itu ya, karena buat gue ceritanya tuh menarik, tapi eksekusinya kurang Maksimal. maksimal. Oh, yang masalahnya haram ya? Ya stand up Iya, haram ya. haram. Iya. Kalau Stand up itu haram. Udah, iya kan gitu kan, udah Iya. mama bilang stand up itu haram, itu kalau parfum akal-akalan. harum. Kalau parfum harum. Iya. Giliran gue serius Iya. masuk lu. Nih, kalau gue Rit, yang jadi Jokes yang mengundang bad mood. jok penghancur mood. Iya. Jok penghancur mood. Jokes pembubuk tongkrongan. Iya. Jok buat di tongkrongan. Kalau menurut gue si Alma tuh yang ada tuh setup yang membingungkan nih. Ini dia. Bandung. Hah? Yang Bandung bukan? Bukan yang jujur, gue nggak pernah nampil lagi di sini. Gue nggak pernah nonton langsung di Ismail. Kenapa? Karena gue masih trust isu. Gue berdiri di panggung ini masih kebayang-bayang pada Indro di sebelah gue, kiri. Iya. yang lepang-lepang. Kayaknya jujur gue nggak pernah nampil lagi di sini. Ya kan memang udah keluar tuh. Terus jadi tuh seolah-olah yang diceritain gue berdiri di panggung ini aja ini masih Masih Mas Trauma itu kayak berasa dia udah pernah ngalamin kejadian itu gitu. Jadi itu gua menurut gua sangat membingungkan tuh. Mungkin kayaknya dia keplesetnya tuh Iya. Iya. Keplesetnya di nampil di sini ya harusnya dia akhirnya kan di kalimat keduanya gua nggak nonton langsung di Usman Ismail gitu kan. iya. Maksudnya ke situ Ke kan. situ. Ke Usmar Ismail Benar. kan. Panggungnya. Panggungnya nonton Ya, gitu. Iya, kalau di atas dia pakainya Berasa itu dia tampil dia kan? nampil Iya, gitu. iya. Itu sangat membingungkan tuh. Oh, bener. Bilang, gue sampai nggak mau lihat ke kiri gue karena ada Padrindo. Ya kan belum nggak terjadi itu gitu. Jadi itu berasanya tuh mungkin Dan yang mau diomongin iya. sekarang gitu kan. Cuman dari nadanya tuh kayak berasa itu kejadian lampau yang diceritain gitu. Iya, maksudnya nih buat penonton yang baru menonton Harry, menyaksikan Harry, ini biar saya jelaskan maksud Harry. Jadi gini, teman-teman di rumah yang mungkin menonton di rumah atau di Paniar. studio. Apa? Jadi kan si Alma ini kan close mic, Ya. kan? Di minggu pertama, tiba-tiba di Road to Grand Final dia ngebahas soal, jujur gua nggak pernah nampil lagi di sini, gua nggak pernah nampil lagi di sini. Kenapa? Karena gua masih trust issue.
Nah, maksudnya Harry adalah, lah kan lu udah close mic, emang kagak tampil di situ Iya. lagi gitu. Maksud gue tuh nggak pernah datang ke sini. Nah, gitu. Betul. Itu concernnya Harry ya, teman-teman ya. Iya, Mungkin iya, kalau iya. dari tadi memang Harry biasa ngomong tuh pakai bahasa-bahasa pulau Semut. Bisa ngobrol sama Gufron berarti. Gitu sama Gufron. Dan itu kayak di kiri gua ada Pade Indro, kayak kenapa nggak bisa diganti dengan Julian? Iya. Ada sih di kiri gua Betul, masih ada Cing Abdel kan. Nah, itu berasanya adalah dia tuh udah pernah tampil di situ. Yang Iya, waktu itu iya. ada pada intronya gitu. Iya. Iya. Itu tuh sayang banget tuh. Ya udah mah punchline-nya juga lempeng Iya. doang. Maksudnya literally lempeng loh. Dia memakai diksi lempeng dan memang lempeng gitu. Iya, benar-benar. Iya. lupa. Potensinya tuh ada kayak gua tuh nggak pernah datang ke sini, bahkan gua nggak sama sekali nggak ngikutin Suci. Iya. Bisa kayak Bisa kayak gitu. Iya. Lebih enak kan? Iya, gua kira Andri Sakti juga kok tadi kesini masih ada nih. Gua kira Iya. udah pulang, jadi Iya. jauh lebih beneran nggak taunya Iya. diturunin gitu. Iya, iya. Nggak ngikutin Suci lah gitu intinya kan. Iya, nggak ngikutin Suci. Dan potensi lucunya kan ada Iya, banyak benar. gitu. Anjing tapi lucu banget sih kalau digituin. Nah. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Gue tuh beneran gak ngikutin Suci gitu. Tadi gue ke sini, lah Andri Sakti ada ya. Gue kira abis gue dia gitu. Iya, Oh, Pak Dendro mana ya? Loh, Pak Dendro mana ya? Close mic. Kok Pak Dendro close mic? Iya. Ketidaktahuan dia sama Suci ya gitu. Iya, itu Karena potensial trauma. banget. makanya sebenarnya beatnya tuh lucu. Kayak beat dia nangis di BBM itu kan level 1 SPBU. banget. SPBU Iya. Itu kan level 1 banget kan. Yang itu Pertalite ya? Ya Pertalite itu. Nah, itu kan sampai mungkin karena saking level 1-nya ketika dia nge-follow up Mulai dari dari nol partnya tuh udah nggak kemakan Udah tuh. lepas, udah Iya, lepas. udah lepas banget Iya. tuh jadinya tuh. Padahal itu potensi tebel banget tuh di belakangnya kan. Iya. Karir gua juga mulai dari nol gitu kan, itu kan Iya, tebel tebel banget, banget, cuman cuma ngebangunnya ya. Ngebangunnya itu. Tapi Dan itu Ciledug. Bandung dan Ciledug Itu sih. enggak sih. Anjing kenapa ya dia? Kok bisa kepikiran Bandung lahir dari ini apa? Tuhan tersenyum. Senyum. gua sumpah gua Alma menangis tuh kayak kayak Ciledug udah ada dari sebelumnya dah. Iya. tapi ya kok dia kepikiran lempar ke sono ya ke Iya. arah situ. Makanya. Sumpah anjir kaget gua. Itu tuh kayak ini di bagian ini diciein nggak pas cie. Iya. Ditepuk tanganin nggak keren. Ya karena perbandingan nggak banana tuh banana tuh. Ya Apple aja. Gak usah lu ganti. Ganti. Jadi kagak enak orang. Nggak Iya nggak apple to apple karena Bandung udah gimana sih bilangnya ya? Ya Iya tapi itu pertanyaan gua, lu lariin ke arah sana aja Iya. gua kaget Iya, gitu. iya, Lah iya. lu ke sono dah ngarahinnya Iya, gitu. kecuali misal dibuat kayak dia mewakili Ciledug, dia selalu ngangkat soal Ciledug. Jadi emang dia jadi sosok yang Ciledug lah. di Ciledug gitu. Iya. Bisa, jadi orang dapat konteksnya. Kayak misal kalau Adiboy yang bilang Bandung ini Depok tuh diciptakan waktu gua ini kayak ada nyambung antara Ya, paham. Depok dan si Adiboy. Adiboy komik Depok, sorry. Gue lupa jelasin ke sini. Maaf. apa tadi dia Bandung diciptakan apa? Diciptakan saat Tuhan tersenyum, Tuhan tersenyum. Ciledug diciptakan saat Alma menangis. Bener ya? Alma close mic apa? Iya, karena kan awal sama Slendek duluan Slendek lahirnya. Ya itu makanya yang gitu. Kalau yang tadi Iya, pertanyaan kenapa kan, sih? kok bisa Ciledug diciptain dari pas Alma nangis? Iya kayak dulu orang Ciledug menyebut Ciledug apa sebelum lu nangis Alma. Cilendok. Iya, dan gue tuh menyayangkan karena Alma dapat 2 kesempatan nampil di Suci, show pertama sama sekarang. Dua-duanya nggak ada yang nunjukin kualitas dia gitu. Padahal di luar kita tahu Iya, Alma betul. tuh komika yang solid gitu. Tapi di Suci ini dua-duanya berantakan banget. Yang ini tuh buat gue yang road to final ini ya jauh lebih berantakan dibanding show satu sih. Iya menurut lu. Iya, karena beneran berasa kayak ya itu potensinya ada tapi eksekusinya berantakan. Padahal tekanan kompetisinya udah nggak terlalu gitu ya. Iya. Dibanding yang dia show 1. Iya. Ya soalnya dia mempermasalahkan hal yang nggak tepat juga, yang kayak juniornya bangga sama dia, harusnya lah keluar pertama bangga kan, itu kan yang dipermasalahkan. Harusnya ya dia terima aja, tapi
penerimaan guanya kayak gimana. Ya. Karena memang maksudnya Membanggakan tetap. iya, maksudnya secara faktanya juga ya anak-anak mah pasti tetap bangga lah ada anak-anak. Iya. Dong, ya. Dia apa? Openingnya? Openingnya sih bagus yang Gua itu. siapa? Ada yang nonton Ada yang gua nonton close gua mic. mic. Perkenalan dirinya apa? Gua reply pakai Oh, hijab. Iya, replay. Itu setelah ribar atau sebelum ribar sih tampil? Sebelum, cuma Sebelum. kayaknya waktu di pas Oh, di di perkenalan perkenalan. ada sama-sama dari Celduk mungkin ya. Jadi di penonton sih itu kayaknya dapet deh. Ada buat penonton YouTube nggak paham karena ada bercandanya mungkin kelewat. Oh, ya. Kayaknya di sananya ada bercandanya. Secara tayangan nggak secara ada tayangan gitu. di tayangan Iya. nggak ada. Iya. Ya, Kayak Alma. itu usaha-usahanya sayang. Padahal potensi bagus. Ya bener bagus, keling nih anjir. Sekarang kita masuk ke Ili. Ili. Ili ini yang secara penampilan ada tekanan banget kayaknya ya. Tapi gue suka banget. Iya, tapi secara ini ya kalau secara materi nanti ya. Personil lu mah. Goblok. Kok ke arah sana. Wah, kebangetan. Personil dia mah. Ya, Ya maksudnya elah. bisa sampai diungkapin di sini. Ya Allah, Bang. Gili tolong jaga DM kita. Kirain cuma sama gue doang. Mau punya Panji kan? Anak gue juga namanya Panji kok. Ini gue jadi apa Ili ya? Gua ngerasa Ili tuh kayak tertekan banget penampilannya. Padahal kalau secara beat Nah, dari 3 orang sebelumnya ini yang paling niat nulisnya nih. Ya, yang benar, kayak benar. butuh banget 5 juta ini. Iya. Tapi gue justru terbiasa ngelihat Ili yang begini, yang tertekan. Maksudnya apa mungkin memang dia secara personalnya memang begitu Oke. gitu? Nggak bisa nutupin atau ngebohongin mukanya kalau dia dalam tekanan gitu. Oke. Tapi gue justru gue merasa ya, ini gue nggak tahu ya. Gue ngerasa muka-muka tertekannya dia tuh komedik banget gitu buat gue. Sumpah. Iya. Jadi justru gue menunggu penampilannya dia lancar. Menunggu penampilannya dia lancar karena dari mukanya menurut gue udah komedik. Iya. Cerita-ceritanya yang dia angkat, premis-premisnya ironis. itu ironik, Ya. ya kan? Dan sangat potensial untuk dijadiin bahan-bahan komedi. Iya. Nah, kalau tulisannya udah benar, udah rapi, gue cuma berharap dia lancar aja tampil gitu. Kalau lancar tuh udah pasti dar lah. Bagus. Iya, karena poinnya udah dari penulisannya udah Iya. oke, premisnya yang diangkat udah komedik banget, udah ironis banget. Iya. Mukanya yang Mendukung. tertekan itu Iya. sangat komedik. Jadi gue suka banget penampilannya dia di Iya. kemarin. Karena gue ngerasa pun Ili seharusnya yang lolos sih kalau menurut gue. Oh iya. Gue juga. Iya. Oh, Menurut gua oke. iya. Karena benar dari secara penampilan, emosi, setup punchline-nya jelas. Ya meskipun ada beberapa yang harusnya nggak begini, harusnya Iya. gitu sih. Tapi itu inilah minor lah Minor, menurut gue. iya. Bahkan dia belibetnya aja bisa dia tanganin tuh. iya. Menurut gue salah satu pertumbuhan kok. Dan dia merasa menang Closingnya. nggak ngeblank tuh Anjing, seneng sih gua. epic Iya, banget nonton menurut kayak, gua, yes epic. gue Dia tuh Iya. memang sering ngeblank di open mic. Ya kan dia baru 6 bulan baru Oh. baru belajar ngomong. Belajar ngomong. Buset, belajar ngomong. Pada saat pas di backstage langsung minta gendong. Belajar ngomong. Iya, gua ini apa namanya? Juga ngerasa itu ngerasa tanya si Cawas gue di mobil tadi ikut happy pasti. Oh iya, pas closingnya Pas tuh iya, gue seneng. gue nggak nyangka dia keluarin itu. Yes, gue Gila. nggak ngeblank tuh. Yes, gue nggak ngeblank. Itu kayak kemenangan sih. itu, kayak Iya, kemenangan. gue ikut happy makanya anjir. Ill. Kalau secara beat gue tuh suka banget yang ini, gampang ngeblank ke warung buat itu lucu banget. Itu lucu Lu banget. pernah nggak ke warung? Abangnya bilang makasih, lu tahu waalaikumsalam. Itu lucu banget anjing. Itu secara jokes lucu banget anjing. Itu yang lebih lucu lagi ke penonton nyautin. Pernah. Iya. Nonton tekan kan. Pernah.
Pernah. Makasih. Waalaikumsalam. Tiga. Kok janjian sih? Nonton gila. Itu lucu banget itu, itu lucu banget. Gua dari awal Suci 12 ini bergulir terus gua tahu Ili lolos. Itu gua dicerita sama bini gua, ini ada komik cewek yang buset Mau dari nembak aku. Hah? Hah, bukan. Ya, Kirain ada orang cewek mau nembak aku, bukan. yang itu masa gua kasih tahu? Masa itu jadi obrolan ya. Iya. Enggak, gua salah satu komik favorit gua di Suci 12 nih Ili gitu. Bener. Nih ada sih yang mengganggu gua. Apa? Kan debitnya begini kan. Makanya dari awal kompetisi sebenarnya gue takut dari awal, gue takut ikutan Suci. Ya. Gue sadar sama kelemahan gue. Ya. Tapi dipaksa ikut Sama audisi suami. sama suami gue. Betul. Pengangguran legend ini ngomong, sayang aku yakin kamu gak bakal ngeblank Ya. lagi. Nah itu kok ngeblank lagi di panggung Suci. Mental kamu udah kuat. Lumayan tahu hadiahnya 50 juta. Itu panjang banget sih menurut gue kan, kalau bisa gini-gini kan. Pasrahnya tahu apa soal Iya. mental ya. Gue sadar nih kelemahan gue di Suci. Suami gue nyuruh ikut Suci. Dia bilang mental kamu kuat kok. Harusnya tuh dibangun situ. Gue pikir dia peduli sama gue. Ya. Sampai akhirnya Kalimat 50 juta selanjutnya loh. dia Iya. bilang 50 juta loh. Nah, Ini itu ada cuma soal duit doang. iya, Ya. ada emosi yang dibangun tuh di situnya tuh, ada patahnya di situ. Kalau tadi di atas tuh cuman ya udah lurus aja gitu. Itu sayang banget sih kalau menurut gue tuh. Kemarahannya harusnya soal suami yang maksa lu untuk ikut di saat lu tapi udah siap gitu ya. Tapi itu Iya. tuh concern gua sama penampilannya Ili juga kayak gua kemarin ngelihat kalau dia emosi ke suaminya itu rada ketinggian gitu. Oke. Tapi kalau dia olahnya ke dia, harusnya gue sebagai istri tuh gini gitu. Gue nggak harusnya gini. Jadi dia balikinnya ke dia. Itu tuh kurang tebel menurut gue. Jadi gue juga nih Ili harusnya di mana ya standnya gitu. Oke. Apa dia nyikat suaminya? Benar, karena masalahnya dia nyikat suaminya ketinggian. Oh, ketinggian ya. Ada emosinya berlebih. Iya, gue ngerasanya. Ya kalau itu dia awal ngeblank pun kita pernah bahas tuh. Dia ngomongin lakinya tuh jadi kayak jahat banget sama Nah, anaknya. itu Padahal benar. secara kalau lo mau bilang harus kemana ya benar ke suaminya, karena itu korbannya dia tuh Ya. suaminya. karena dia korbannya dari suaminya. Iya, jadi kalau Iya. soal Makanya gitu, gue ngerasa kalau dia ngajarnya ke dia lagi kurang tebel gitu. Oke, Memang iya. harus ngajar suaminya, tapi Suaminya. pas ngajar suaminya ketinggian Iya, gitu. Karena Kalau kalau dulu dulu kan- dihajar balik. Tadi lu ngomong apa? Kayaknya nggak berani deh. ya kayak dulu David bahas neneknya. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Ini cuman Ili kan bahas suaminya gitu. Sama apa ya, kalau soal itu aduh gue lupa lagi tadi mau bilang apa ya. Kalau gua ada yang nih Bang soal Apa ya? tanda-tanda close mic buat gua tuh menarik banget. Oh iya tuh bener. Cuma Wah, yang sapar. iya Kalau sapar. urutannya kayak yang harusnya bisa jadi punchline tuh cuma jadinya ditaruh di setup doang. Dia bilang Apa kayak tuh? tanda-tanda close mic tuh di follow sapar. Gak usah cari pengikut. Gak usah kalau ngeblank gak usah cari pengikut. Cari komika Ceceran ngeblank, lagi. aduh mana lagi ya. Oke, nggak. Gue ingat, intinya dia bilang kayak gini. Gue di follow Safar, gak usah cari pengikut. Gak akan gue ikutin balik, intinya gitu ya. Iya. Apa gimana sih dia ngomongnya? Lupa deh gue. Apa gimana? Lupa. susunannya. Gue catat nih. Gimana? Tapi gue ada enaknya kayak gimana? Orang close mic ada tanda-tandanya. Iya. Sebelum manggung, siangnya gue di follow sama Sapar 11. Iya. Yang close mic gara-gara ngeblank juga, ya Allah. Maksud gue kalau mau ngeblank mah sendirian aja, malah nyari pengikut. Ya, Kalau tahu dari awal dia nyari komik ngeblank, nggak bakal gue ikutin balik. oke. Soalnya sekarang video kompilasi gue, komik gue. Tapi lucu, Li. Iya, itu udah lucu buat gue. Iya, maksudnya Ah, strukturnya cewek malu strukturnya gua. tuh kayak Anjir, iya. Iya. Dia close punchline-nya itu ya, kompilasi komik. Kompilasi komik. Jadi ada ceweknya. Tapi menurut gue salahnya setelah itu lanjutannya tuh. Yud. Tar Makanya dulu. Apa? Beat itu jadi concernnya Keling nih. Iya. Cari komika Tar dulu. ngeblank gue nggak akan gue ikutin balik gitu ya. Ada itunya gak sih dia? Nggak ada. Nggak ada anjir. Nggak akan gue ikutin balik. Kalau gue tadi kayak nulisnya gini nih. Gue lupa ya. Gue di follow Safar. Taruh nih. Oh, setelah itu makanya buat
Suci setelah ini, saran gue kalau Sapar follow, blok dah blok, gitu. ya. Itu pertama gue lupa, gue nulisnya kayak gini sih. Gue tuh sebelum close mic ada aja tanda-tandanya. Gue di follow Safar. Sebagai junior, ada notif Safar mengikuti Anda. Apakah Anda mau balik mengikuti Safar? Gue klik ikutin. Yang gue ikutin malah ngeblanknya juga. Itu opsi dari lu. Iya, lebih kayak si bagian kan dia mengikutinya harusnya mengikuti Instagram, tapi yang diikutin si ngeblanknya juga. Karena tadi pas gue nonton kesannya gue kayak nggak ada yang ikutin baliknya gitu. Makanya gue kayak kelewat itu. Iya. Soalnya tulisannya nih, sayang punchline-nya dibocorin gitu. Gue nulisnya. Enggak, tar dulu, ini handphone siapa sih? Iya, jadi gue tuh lu ambil lagi. Bukan sih, gue pengen lihat. Tadi susunannya bagus. Ya elah, mau ngeliat Mau apa sih? diambil. Ya, gue ngerasa si punchline si Safar ngeblanknya itu dibocorin di awal, padahal itu bisa ditaruh di dia. Kayaknya itu ya waktu gue nulis ini. Terus domelin coba. Gak usah cari pengikut. Apaan sih? Domelin kalau sambil lihat HP. Emang apa? Nggak boleh. Bisa apa? Fokus dengerin. Komentar beneran. Nih, Sama ini, gue tuh lebih ke ini Yot. Dia setelah bilang gitu, makanya untuk suci selanjutnya, kalau Sapar follow, blok. Harusnya tuh korban jangan Sapar lagi lah. Harusnya dia kan. Kan dia ngikutin ini kan dia kan. Nih makanya suci selanjutnya. Kalau gua follow, Bukan. Justru menurut gua di tag. Kalau Sapar follow, blok. Gua yang follow lu. Iya benar. Jadi korban jangan Sapar lagi. Iya. Kalau udah sampai 1 menit setengah doang. Atau enggak kalau Sapar follow baca ayat kursi misalkan gitu. Bisa. Jadi follow di situ tuh. Jadi kalau dilariin Ya itu kalau gue tadi nulisnya kayaknya ngeblanknya tuh sayang cuma jadi setup, padahal kalau itu dijadiin punchline bisa dengan format yang tadi coba ditulis. Sama lanjutannya soal Dokter Saga sih. Dia apa sih? Yang jajan. Oke, kenapa? Sorry. Itu yang Dokter Saga itu apa sih yang dia kulitnya gua kupas-kupas? Oh ini, dia bilangnya gini, pilih aja kan dari Dokter Saga mulai dengan bilang dia sering dijajanin. Kalau ke Indomaret pilih aja yang lu mau, nggak usah lihat harga. Betul. Suaminya gimana, yang nggak usah lihat harga tapi lihat CCTV itu bagus. Lucu banget. Habis itu dia mulai baper sama Dokter Saga, apalagi Dokter Saga sekarang udah mau nikah. Nah itu tuh, terus itu nanti dia kalau nikah udah nikah. Di resepsi. Pas dia enggak, dia ceritanya nanti pas dia waktu resepsi pisangnya gue buka-buka kulitnya. Iya, itu maksudnya ngancurin momen resepsinya dengan kayak gitu. Satu lagi tuh apa? Belibet kan. Iya apa sih? Dia ngomong sih harusnya. Enggak tahu gue juga. Masa gue dengernya gayung penonton gue ambil. Oh iya, gayung ada gayungnya. Gayung penonton. Iya, gayung mandi, maksudnya gayung buat mandi gitu kali. Nah, kok di kan ada gayung. Kok di resepsi ada gayung? Nah, itu dia makanya yang membingungkan. Lah iya. Itu belibet aja kayaknya. Nah, di Cikarang mah normal. Oh, ini kali bang waktu siraman gitu maksudnya kali. Jauh sih jadi resepsi, masa siraman di resepsi? Ya nggak tahu otaknya namanya. Oh, lagi ini ya, itu dia lagi kusut kali itu dia. Iya, itu dia. Iya ya gayung. Iya ya ada gayung. Gayung penonton kalau di teksnya tuh kan gua pakai CC kan, ada subtitle kan, gayung penonton tulisannya. Ya, gue gayung penonton. Gue inget. Itu belibet. Abis itu lanjutan bawahnya itu. Soalnya Dokter Saga abis nikah duitnya dipegang sama bininya. Ya betul. Pinjam 100. Nah itu gue ngerasa itu tuh potensial banget untuk. Tapi sayang. Apa? Iya sayang kalau gue di punchline pinjam 100-nya. Iya, buat gue kayak harusnya ada usaha dia untuk tetap 125 gitu apa ya. Lebih detail ya. 125 7. Enggak, 7. Ada 7-nya. Film 167 buat bayar langganan Netflix. Nah, gue tuh nulisnya itu tuh kan menarik banget yang soal dia dijajanin Dokter Saga ya. Iya, itu lucu banget sih. Habis itu waktu Dokter Saga nikah, duitnya dipegang bininya, kayaknya bisa dibuat kayak waktu dia bilang mulai baper, itu bisa akhirnya gue usaha untuk tetap dijajanin gimana. Misal waktu kemarin gue dijajanin, gue bilang, dokter, ini kondom.
biar ada gosip. Jadi kayak biar orang tuh ada gosip antara dia sama dokter Saganya gagal nikah dia terus Bisa tetap dijajanin. dijajanin. Iya, Iya, ke arah sana gitu. Terus kalian kondom? Udah. Iya. Ada ini. Udah nih. Atau bisa kayak gini, Bang. Ini main ironi, kayak ada kondom gua beli, gua masukin tasnya tapi cuma sisa 2. Biar dia berantem sama calon istrinya. Minggu depannya ketemu lagi cuma sisa 1 lah. Ternyata gua mendukung dia. Kan ada dari sana bisa. Jadi usahanya tuh dibuat gitu karena itu potensial banget. Ya. Dibanding untuk cuma buat minjem 100, cepet gitu. iya. Sayang punchline-nya cuma itu doang. Padahal udah lucu banget waktu si dokter Saga bilang jajan nggak usah lihat harga. CCTV, anjing, Iya itu itu lucu lucu banget. Turunannya yang disayangkan. Itu kalimat yang nggak pernah gue dengar dari suami gue. Iya. Bagus. Iya, tapi itu kan kontradiktif kan. Dia nggak pernah dengar kalimat itu. Nah, terus dia sebut suami gue pernah ngomong gitu kan. Iya nggak apa-apa, jangan lihat harga tapi lihat CCTV gitu kan. Suami gue kalaupun ngomong bilangnya Iya, nggak usah lihat kalaupun harga, ngomong. lihat Iya. CCTV. Nah itu tuh salah satu titik tawa terbesar. Di malam itu, Iya. menurut gua. Dua-duanya dari ini tahu dari Ili yang Iya, itu sama yang Asal. soal Sama itu ngebleng ke warung, Ke warung. itu. Oh iya, Gua benar. Ketahuan Iya, terjadi iya. itu. Benar. Kalau gede tuh itu makanya kalau menurut gue yang masih potensial yang potensial ke final tuh Masuk, harusnya Ili. Ili. Cuman takutnya mungkin ya Iya. di grand final. Takutnya kan yang finalis 3 ini yang ngeblank. Ya. Jadinya lancar deh. Lancar. Makan tumbal. Ah, gimana? Nggak mungkin karena grand final kan tekanannya kan gede banget Iya, ya. iya, Mungkin Kompas ngeliatnya wah ini Belum siap apa enggak Iya. gitu. Ya, mungkin kan ya. kita nontonnya di YouTube nggak tahu belibetnya sebanyak apa waktu penampilan karena si David ngomongin soal belibet, Cing Abdel ngomongin Abdel belibet. juga. Kayaknya belibetnya lebih dari yang ditayangan mungkin ya. itu Yud. Gue bilang kenapa Ili belibet? Anjing gue ngerasa kok dia manggil gue tapi ngepok kalau gue ya. Kan gua bilang dari tadi kayak gua begitu. Waduh udah kehilangan momen ini. Apa. Tadi gue mau bilang, gue udah pernah bilang ke Yuda kenapa Ili belibet? Karena dia mau main pingpong. Gak usah dikasih waktu tapi kayak gitu ya. Iya kan? Ya momen udah hilang ya jadi kurang. Karena lepas tas. Belibet pingpong. Oh belibet maksudnya gitu kan. Ya ada jeda sih tadi sayang berapa detik aja gitu. Ili, aduh. Ili the best. Ya, ini the best. Turunannya harusnya bisa lebih baik tapi yang ditampilkan juga udah bagus. Udah bagus banget menurut gua. Ini kalau nge-setup kayak orang mau nangis ya. Iya, itu makanya gua dari dia setup aja tuh gua anjing lah ini gini mau cerita apaan lagi, cerita sedih apaan lagi gitu gua tungguin. Ini kalau stand up-nya dikasih lagu piano sedih. Jadi tadi itu cerita sedih. Oh, ditambah nih. Yang perlakuan Ili kalau suaminya peduli sama mentalnya, kalau waktu gua ngeblank, harusnya suami gua itu nggak masuk akal tau manggil itu. Apa ya itu ya? Kalau tag team. iya, Anjir, tapi lucu banget. Wah, itu tapi lucu banget. Cuma kayaknya ada satu kalimat satu yang kurang. iya, gitu. benar. Jadi seolah-olah tuh Bener. Untuk bikin belief kan. Iya. Bener. Tapi itu apa ya kalimat yang iya, kurang anjir, gitu anjir gua lupa nulis detailnya sih. karena lucu banget. Itu lucu banget anjir, sumpah masa suaminya tag team monyet Ili. Woi, buset. Kayaknya nggak nyambung sama ini mental dah itu kayaknya bukan Bener. bukan memfollow up mentalnya dia Iya. gitu. Kayaknya itu yang bikin nggak nyambung. Kayaknya tuh memang harus ada premis baru supaya Atau kayak misalnya kalau emang lu support gua Iya. atau kalau lu emang mau bantu gua gitu kali. Sekedar Mungkin. gitu aja gitu. karena dia bilang kalau lu emang peduli sama mental gua, waktu gua ngeblank, ya lu jangan merenggut doang dong. Ya kan dia penonton. Iya, Penonton tuh iya, nggak bisa iya. ngapa-ngapain. Nah itu Iya. cuma itu tuh lucu banget. Iya maksud gua, iya makanya setupnya kan kayak misalnya. Misal setupnya kayak udah kamu percaya aja apapun yang terjadi aku akan bantuin. Nah, iya gitu kan. Nah kalau emang lu mau bantuin waktu gua ngeblank, lu naik ke atas tag team dong. Iya. gitu kan, terus Jadi gitu. ini bukan masalah mental, terus cuma dia bilang, lu tahu apa soal mental? Lu pengangguran, bukan psikologi. Kayaknya baru psikologi Iya, dari itu. mental. Itu tuh yang jadi yang agak-agak salah. Ada potensi fans lainnya, cuman secara setup, secara premis tuh
Nggak cocok di situ gitu. Tapi gue ngerasa itu apa ya? Kalau gue emang masih nangkep gitu. Iya. Pun depannya memang kurang tepat, tapi emang gue Karena tag-teamnya udah lucu. Tag-teamnya udah lucu. Tag-teamnya Kita udah kebayang langsung ke situnya soalnya. Cuma emang itunya payung si mentalnya itu sih kegedean. Iya. Sekarang Mungkin pakai payung Coca-Cola kali ya? Lah, gede banget. enggak Ini sih yang dibahas apaan? payung sosro yang gede bang. Iya bang. Terus apa ya bang? Orang lagi bahas inian kan payung inian apa namanya? Teduh. Payung fantasi. Aduh, payung kalah dah. Sekarang nih, Ripai nih. Ini yang mendapat kecaman netizen juga nih penampilannya nih. Kacau. Nih, gue nulisnya gini nih. Gue nulis apa nih Pak ya? Kacau nih. Ripai memulai dengan sangat gagah. Bener kan? Openingnya sangat gagah. Sangat yakin. Cuma keyakinannya luntur di akhir-akhir. Tapi openingnya emang kuat banget Ripai itu. Iya. Cuma abis itunya sih Nah, gue anjir, gue nggak tahu, tapi gue sumpah gue nggak tahu apa yang salah. dari Ripai. Dari Ripai. Ripai di Suci ya. Iya, Ripai di Suci, betul. Gue nggak tahu apa yang salah dari Ripai di Suci. Namanya kali, nggak pakai Kang. Ya. Itu kan Kang Ripai. Gila. Apa ya? Gue tuh nyatet apa sih, mana sih? Apa gue nggak nyatet ya si Ripai itu? Maksud gue gini, kan si Ripai kan kita tahu dia lu dengerin gue sih pada. Iya. Dengerin lah. Jangan merasa terintimidasi gitu, Yud. Dengerin. Dengerin Heri kok. Dengerin. Nonton dengerin. Ya. Salam jidat Indonesia. Salam jidat Indonesia. Iya. Bintar Hari Sabrang. Apa tadi? Ripai. Nah iya, Ripai kan kita tahu stylenya kan lumayan lumayan belang lah gitu, Ya. lumayan beda gitu warnanya. Apakah jangan-jangan dia memang di awal tuh nggak menjembatani itunya tuh untuk ke penonton suci gitu ya? Apa itu tuh yang salah gitu? Jadi dia datang memang dengan warnanya dia tiba-tiba dan nggak ada jembatannya yang untuk nganterin ke situ gitu. Atau apa? Kalau menurut gua itu yang tadi gua bilang salah satu emosinya tebel banget. Cuman bawa keluhannya doang tanpa ada patahan yang ada konteksnya, ada yang tebel banget panas lainnya gitu. Ya karena kan dia memang ngejarnya di itu kan. Iya gitu, Di emosi diksi, apalagi berasa banget ketika dia ngata-ngatain ngerosting si Nirina tuh. Itu berasa banget gitu tuh. Ya makanya Nirina sampai nanya kan. Iya. Tulisan gua gini. Nirina Jubir kasihan harus pura-pura ketawa. Tuh. karena kan Ripai ngomongin Nirina Jubir katanya nggak suka diksi lucu. Gue tarik kupingnya mau gue kasih diksi lucu. Abis itu Dia contohin. contohin setiap diksi lucunya waktu ke Nirina ketawa. Masalahnya diksi yang gua Padahal maaf, diksinya juga nggak lucu. Masalah diksinya kasar banget sih. Monyet Monyet ungu, janda pirang. enggak, yang pertama tuh bondol. Kayaknya bondol ke Nirina Iya, juga kan. itu udah Pirang tuh ke Nirina juga, janda pirang lagi. Iya, itu udah. Bukan janda pirang bang, janda sipit ya. Iya benar. Benar. Ada ganjen, ada janda sipit, monyet ungu, Nirina pakai baju ungu. Iya. Kayak Anjir, itu Nirina Jubir kayak bersusah payah untuk tetap ketawa di situ. Itu yang gue tulis tuh kayak, aduh, Iya, makanya kasar banget sih itu. Nah tapi itu kan maksud gue masalah dia di show 1 apa? diksi. Main diksi di awal. Belum diterima orang-orang Nah mungkin. itu maksud gue dia tuh udah ada belum jembatannya untuk dia Iya. kayak gitu. Ngasih konteks kalau dia tuh mainannya kayak gitu. Belum ada. Nah itu kan. Masalahnya di situ. Dan Pun orang belum yang dulu dibahas tuh orang tuh belum tahu maksudnya diksi lucu tuh apa. Terus yang membedakan diksi dia sama diksi lain itu apa karena setiap komika kan pasti punya diksi kan. Betul. Sadarnya diksi mau gimana pun. Betul. Yang membedakan diksi dia dengan diksi kita nih apa gitu. Nah itu penonton nggak tahu gitu. Ditambah dia masuk dengan oke rengga pendek. oh, itu lucu sih buat gue, itu kira pendek lucu. Buat gue yang bikin penonton antipati di awal tuh waktu dia bilang, gue tuh 12 tahun stand up, tapi di Suci cuma 5 menit. Di komen netizen pantas 5 menit. Ya Allah Robby. Iya. Katanya gini, ini mah bukan pangeran diksi, ini mah prajurit. Ya kan itu kan
selevel ininya ya. Gue ini yang soal Wing Chun. Wing Chun. Wing Chun Wing Chun. sama Duk Capil. Nah, gua nggak tahu itu Habis- memang goalsnya dia begitu apa Bosnya kan enggak. dia bilang Bodo amat. nggak nyambung bodo Ya. amat. Gue emang beneran kesel. Ya. Orang tuh kayak lah ini kan lu pengen nampil bagus Betul. ya. Tapi kenapa apa namanya Emosi segitunya. attitude-nya kayak gitu Ya. gitu. Jadinya setelah itu tuh makin berat ke belakangnya karena punchline pertama yang dia kasih itu kayak gitu bodo amat gue mau sembarangan kayak gini gitu sih kesannya ya. Iya, iya. Makanya pas banget di komentar David itu, kenapa lu nggak mengeluarkan materi terbaik lu gitu. Iya. Ntar kita tahu nih, Levi salah satu macan lomba, Iya. yang mana kan pasti banyak nih materi-materi andalannya dia gitu. Dan bahkan Ripai di setupnya dia dulu bilang dia udah punya tema tongkrongan yang di mana-mana Oh, benar. selalu pecah. Iya, iya. Iya. Malah bawa Pancati sama Papaji dan Itu gua kayak internal banget. Ya. Ini open mic. nggak pas banget sih itu ada di panggung Iya. suci sih kayak Bukan kualitas suci sih materi itu sih, ngomong gue rasa tuh. Papaji dan open mic, Pancati. ya itu kan mengandalkan nama kan punchline-nya kan bukan patahan kan. Ya patahnya ini. Patahnya ini. Makanya dia- besoknya Iya. jadi Lomba, jadi besok lomba Iya. lagi kan. Karena ya kalaupun bukan Pancati atau siapapun bisa aja gitu sebenarnya. Jadi ya sayang banget materi itu malah yang keluar gitu. Dia apa sih closingnya? Itu Emang? beat closing-nya soal minggu depannya gua lomba lagi saingannya yang kemarin jadi juri. Oh iya iya iya. Kayak kompetisi nggak kompeten kan ininya. Ya. Iya. Terus dia kan di awal katanya bilang diksi kan. Cuma sayang banget. Pangeran diksi. Pangeran diksi. Terus sayang banget sih diksi-diksi itu cuma dipakai buat Ini juga. ngumpat gitu doang. Nah, bukan itu maksud gue, Her. Apa? Maksud gue si Ripai ini tuh mau menggunakan si diksi-diksi ini tuh sebagai apa? Karena kita tahu kan mainannya mau kemana ya, Pak? Ngapain ya teh? dia dibangun. Lalu ke situ ya, Gue lupa pindahin. gue kira emang jadwal kita ke situ hari ini. Sekarang. Aduh, kocak banget. Kocak banget episode kocak. Kocak betul. Iya, gue tuh pengen tahu si Ripai itu mau menggunakan si diksi-diksi ini sebagai apa gitu apa. Kita tahu kan selama ini emang andalannya kan si dua kata susunan kata-kata Iya. lucu itulah. Memang yang jadi senjatanya dia. Cuma maksud gue itu kan apa ya? Udah bercandaan yang memang udah ada juga dari zaman dulu sebenarnya kan. Betul. Sementara di bercandaan tuh kita tahu penggunaannya bisa aja lo ayunan kambing gitu-gitu kan. Ya. Maksudnya itu Ditaruh penggunaan sebagai- iya. penggunaannya tuh di stand up nih terutama di suci lu mau ditaruh sebagai apa gitu si diksi lu ini gitu sementara yang gue lihat dari show-shownya si Ripai Ya Yang- cuma ada satu doang. di suci itu satu penempatannya belum apa ya belum kebentuk gitu menurut gua lu maunya kayak apa maunya kayak gimana gitu Jadi ada kayak ada kebingungan persona ya. betul jadi dia ngebangun pangeran diksinya ini apa ya istilahnya ya enggak Yang nggak nyampe ke penonton. gitu Iya, ya penonton tuh nggak Nggak aware. ke-deliver, benar. Nggak ke-deliver, iya benar-benar. ininya Jadi, dia Sebenarnya pengen kayak cuma diksi punchline-nya akan kayak gimana atau dijadiin setup gitu ya? Betul. Bener ya? Iya, iya, iya. Sebagai pangeran diksi, gue kalau ngeliat ini kayak gini. Nah, kayaknya masalah terbesar di sana ya, di sana mana di Ripai. Oh. Kenapa tadi kan dibilang apa sih masalahnya? Gua rasa dia kan keluar di awal-awal kan. Keluar di awal-awal tuh. Terus dia masuk dengan ke cerita dia di awal-awal segala macam nih. Kayaknya nih penonton nih belum peduli. Belum peduli posisi si Ya, Ripai sih. ya, Bang. Jadi tuh kayak ya bodo amat gitu kayak gitu. belum into Iya, jadi tuh banyak hal yang diceritain tuh nggak ngiket perasaannya Ya, ya, secara ya. perasaan, secara emosi ke ke penonton penonton. Jadinya sekedar cerita sedih yang penonton tuh bingung harus gimana gitu. Ya padahal Itu kalau menurut gua. kalau dia mau coba bawain kayak premis besarnya adalah gue tuh 12 tahun stand up dan keluar minggu pertama kebayang sedihnya gak? Betul. Itu tuh lebih bisa diterima penonton kayak
gue tuh sekarang Ngasih izin ya, ngasih izin gara-gara nonton. gue keluar pertama, padahal gue udah senior di komunitas gue, orang nggak ada yang mau dengerin gue lagi, kan jauh lebih Iya, iya. dalam gitu perasaannya. Terus gue mau nyoba lagi tapi udah kelar Suci, nggak ada kompetisi lain yang bisa gue ikutin. Jadi bisa jauh lebih jujur sebenarnya secara penggalian materi ya. Tapi dia memilih cuma analogi Wing Chun dan Dukcapil, itu tuh kayak disayangkan, padahal kan Rizky Prasetya waktu di Suci itu kan berpegangnya sama hal ini kan. Betul. Lama stand up itu. Lama stand up dijadiin kayak gimana, teman-temannya udah lebih sukses duluan. Nah ini gimana orang yang udah lama stand up keluar pertama, kan ada potensi komedinya gede banget di sana gitu. Jadi sangat disayangkan sih, Ripai sama kayak Alma nih 2 kali penampilan di Suci, show 1 sama Road to Final, dua-duanya Nggak maksimal. nggak berhasil memperlihatkan kemampuan dia di luar di luar kompetisi gitu. Luar Suci, iya. Iya, benar lagi. Sayang. Kemudian udah ada lagi gak yang soal Ripai mau dibahas? Udah gue. Lomba juri udah. Terakhir, bukan terakhir. Sekarang Dokter Saga. Ini Dokter Saga yang lolos untuk nampil di final. Gimana Bang? Bang Heri dan Liut? Soal Dokter Saga ya. Dokter Saga dia nge-highlight soal Yang lucu tuh apa ya? Dokter Saga tuh. Satu yang pasien, lucu banget. Ini buat gue paling lucu adalah di sini gue diajari sukses. Gue sukses itu benar, soal kelas-kelas. itu. Iya. Iya. Itu lucu banget. Kelas-kelas. Sama ini sih yang itu sebenarnya ada potensi lucu yang ironi banget tuh. Yang pasiennya nyuruh Oh ini, Oh, doain lo masuk final, tapi jadwal itu udah ada. operasinya udah Mm-mm. udah ada jadwal dia, itu sebenarnya Iya. ada potensi lucu di situ tuh. Itu tuh enggak, dan itu lucu Bang karena turunannya masa sih juri nggak mau ngabulin doa iya, pasien iya. jantung. Iya. Oh, benar, Saya udah benar. nikah, doa istri dan doa istrinya Andri Sakti itu udah lucu sih. Itu yang nama panjangnya Veronica ini ya? Itu Yang lagu itu ya? Iya. Veronica Oh, Ko. cuman dibikin enggak dinandain ya, cuma Nggak. namanya. Oh, Iya. agak gini juga tuh, agak-agak kaku juga tuh. Iya. Berasa kakunya tuh. Tapi itu terbukti yang dia bilang Bang Radit Iya. ngajarin kelas lu udah pada ngerti stand up belum? Gue belum bisa ekot ya. Kakunya kebukti. Tapi Kaku ya, yang soal Bu. bumerang lucu banget buat gua. Bumerang yang 2 menit, 2 Iya, detik. Aduh lucu Iya, banget. iya, itu. iya. Iya. Yang- Itu lucu banget tuh karena kalau di gue tuh lucunya dari Yud, sudut pandang itu beda tuh Yud. Mungkin Dani Beler bilangnya nih. Bilangnya tuh kalau lu punya video stand up nggak cuma di Suci kan harusnya. Iya. Di mana. Iya. Cuman si Dokter Saga Masalahnya itu kan menganggapnya tuh karena dia Memang di Suci. karena dia bukan komunitas ya. Iya. Jadi dia nggak tahu nih ada Open mic, mic, ada job job corporate, party. iya. Harusnya kan itu kan. Nah, dia Oh benar, POV-nya lucu banget. Dan dia emang cuma punya video stand up Video di Suci. Suci, Iya. itu lucu banget. Lucu banget itu. Total cuma 15 menit. Iya. Setahun. Bagi Iya. 1 tahun 2 detik. Bukan itu Pak maksudnya, Pak. Maksudnya dari itu tuh video yang lain ya. Tapi itu cerdas loh Itu- menurut itu gue. lucu. Iya, itu lucu sih. Bagus itu, bagus. Dan ini buat gua enggak deh punchline tergede bukan di Ili di sini. Yang apa? Soal anti sakti. Lucu banget ya soal anti sakti. Yang mana? Yang dia bilang gini, Ada saya pernah jelek. Ili nangis, dia doa ke Tuhan, ya Allah kenapa bukan saya sih, kalau saya terlalu bagus, Anda sakti aja. Show 2 tuh dia Jelek banget. Show 2 jelek banget. Iya. Ini saya ngomong biar nggak lupa ya. Iya, Show 1 juga jelek banget. Itu kayak, ini penonton tuh diingetin lagi kalau Anda sakti tuh di awal-awal sekurang itu nampilnya. Tapi itu bagusnya Dokter Saga ya. Itu gua rasa tuh nemu momen di panggung dah. Oh yang itu? Bukan dia bukan Bukan ditulis. Bukan ditulis kayaknya. Yang celetukannya. Itu letakkannya karena apa ya dari apa timingnya. ya dari timingnya Iya. itu berasa banget tuh bukan sesuatu yang ditulis gitu. Iya. Kayak cuma mau nebelin ini doang punchline aja dan itu beruntungnya berhasil itu pecah gitu. Pekanya di situ tuh bagus ya Dokter Saga tuh. Ya itu buat gue tuh lucu banget. Dan kalau gue ada yang nulis tuh satu kayak yang dia bilang, semakin lama gue di sini, gue tuh menutupi kesuksesan teman-teman. Kan premisnya itu tuh ya. Yang show 2 Ili keluar, bener yang saya suka jajanin, saya kasihan. Abis itu yang ke Andi Sakti. Itu sorry. Itu yang ke Panji maksudnya apa sih? Suaminya? Yang mau saya gambar tuh apa sih?
Oh itu mah cuma ngelanjutin beatnya Ili aja. Ini ya karena Suaminya kan lebih kebangun suaminya Ili kan nganggur. Satu ini. permintaan saya ke Ili Iya. gitu. Iya. Itu cuma kayak kebetulan nih Ili bahas itu, jadi kayak dia ngelanjutin itu. Sebenarnya beatnya kalau langsung tuh habis show 2 Ili keluar, Ili bener saya jajanin kan itu gara-gara Ili Ili bahas. ngomong Oh, itu iya. kan. Iya. Itu sebenarnya pengen ngomong Ili nangis dan doa itu yang ke Andri Sakti. Oh iya. Gue tuh kayak Dokter Saga tuh dari yang dia bilang menutupi kesuksesan teman-teman itu potensial buat dibahas lebih lanjut. Kayak gue tuh nggak relate sama peserta suci, soalnya peserta suci kan dia ngomongin Ili close mic ya, semua itu kalau pulang close mic pada sedih. Saya mau sedih, saya pulang nih dari sini, besoknya antrian udah 250 orang, udah seneng lagi. Teman-teman mungkin sedih karena kehilangan uang tappingnya. Saya semakin lama saya di sini, istri saya malah semakin sedih karena saya kehilangan duit pasiennya. Pasien. Itu kayak potensi untuk dibahas ke sana karena Iya. kan dia kehilangan pekerjaan kan Dokter Saga dibanding sama teman-teman. Salah satu yang menarik dari Dokter Saga itu adalah satu orang yang kayaknya ini dah, yang dia lolos temanya itu bukan meta dia close mic sih. Iya. Jauh banget tuh dari, ya ada cuman nggak terlalu Nggak tebel. tebel. Nggak tebel, ya. Bukan itu pondasinya gitu. Kayaknya itu dah yang bikin, mungkin ya, yang bikin dia lolos gitu. Beda dari peserta lainnya gitu. Meskipun closingnya tuh gua nggak, itu tuh closingnya juga tuh dia. Closingnya ya. Closingnya dia bilang yang ini, ngambil mic. enggak, itu agak terbalik Terbalik sih ini ya? Bang. Karena Iya, harusnya iya. bilang, waktu gua close mic, Pak Dendro bilang, jangan berhenti open mic. Abis itu lanjutannya, makanya kemarin waktu gua datang ke sana ada 250 pasien, ada mic, gua coba stand up gitu kan. Tapi Dokter Saga bilangnya, waktu gua ke sana ada antrian 250 pasien. Iya. Gua inget Pak Dendro pernah ngomong. Iya, kayak salah tuh. Ada Oh, urutannya aja. kebalik. Jadi situ ketukar. jadinya berasa. Pasalnya kan dokter itu standby bukan stand up. Iya. Wah, iya. Tapi closing itu sayang menurut gua. Kenapa tuh? Karena kalau cuma sekedar stand up dan standby itu bisa ditaruh di setup yang tengah-tengah tuh. Kalau cuma untuk sekedar itu doang, Oke, stand up dan iya standby. Karena dia ada, gue lupa tapi di beat yang mana dia udah ada tanda-tanda mau begitu tuh. Jadi kayak apa ya, gue lupa lagi kata-katanya. Lu nyatet gak materinya? Yang apa? Gimana? Menutupi kesuksesan teman-teman. Bukan, pokoknya pokoknya dia di tengah-tengah tuh ada konektor yang mau ke arah kata-kata stand up dan standby gitu. Jadi Oke. gue pikir dia akan ngomong gitu Oh, di situ di ya. situ. Sementara ternyata dia taruhnya di closing yang gue udah mikir ini dia. akan taruh di tengah gitu. Mungkin yang itu yang soal gimana caranya sukses ya. Kayaknya gede gue lupa pokoknya diajarin di stand up sebelah mana. gitu. Ya, ada konektornya itu yang gue ngerasa dia bakal ngomongin itu. Ternyata dia naruhnya di closing terus kayak ya Sayang gitu. aja ya? Iya, sayang aja. Padahal bagus. Bagus banget. Itu potensi-potensinya sih gue ngelihat kayak dari Dokter Saga kalau dibuat perbandingan di penerimaan dia close mic sama teman-teman yang lain tuh gimana, malah dia sedih kalau dia terus bertahan karena makin minggu makin kehilangan duit kan, padahal dia baru aja nikah yang keluarin duit ratusan juta gitu sih. Ada potensi ke sana. Tapi Terus saya tetap tim Ili. tapi gue mengerti kenapa Dokter Saga yang Iya, benar-benar. Gue mengerti karena beatnya juga satu nggak meta kompetisi dan rangkaiannya tuh lucu-lucu juga gitu. Tapi bener kata siapa ya? Bukan Yang gua, dia bukan ngomong- kata gua. bukan lu. Gue belum ngomong. Bukan. Kata Mas Anang apa ya? Bukan. Yang dibilang dia terbata-bata tuh siapa ya bilang ya? Abdel. Abdel tuh kan si Bang Rian nge-counter itu tuh. Enggak tuh gue kok menikmati aja gitu. Ya mungkin Oh, gue belum lihat komennya. Komen ya. gue rasa karena ini sih yang Abdel pernah lihat dia tanpa terbata-bata lebih bagus. Iya. Ini Oh, Rian iya. pertama kali lihat gitu. Jadi Iya. penilaiannya beda. Oke. Itu Selamat buat Dokter Saga. Selamat. bagus lah dia akhirnya nampilnya kan kemarin waktu close mic tuh yang dia ekot kan ya kalau nggak salah ya. Nah akhirnya sekarang dia punya 20 penampilan stand up nih. Udah nggak 2 detik lagi, nambah jadi 3 detik.
Tetap belum membantu. Terakhir, Dewa enggak? Dewa enggak gue belum nonton. Dewa, ya. Ini juga Enggak, kata salah gua, satu ini rumah lu kurang jauh. Kalau tadi jauh mah gue sempet nonton. Dewa agak gue ngerti gak sih? Oh, gue tuh ngerasa Dewa tuh salah satu. Ntar lu, dia bahas apa? Dia bahas omongan adalah doa. Ambon keluar di 6, saya 5, beneran nyusul. Oke. Gitu. Saya tuh jelek tema cinta, saya sampai trauma sama cinta. Cerita cintaku, cerita kosmaiku. Terus dia bilang, dia ke psikolog bilang kamu kuat di tema cinta. Ya bener saya kuat, 4 menit nggak ada yang ketawa saya kuat tapi soalnya saya baru ingat psikolog bilangnya kuat bukan lucu itu. Nah itu tuh kenapa psikolog ngomong dia kuat ya? Maksudnya dia pernah cerita apa psikolog tentang cinta sehingga psikolog bilang kuat gitu? Iya, kan kita Oh, tahu backstory-nya yang lu... Dewa, Iya. Dewa nggak suka bohong ya. Ya udah kita percaya aja dia pernah bilang gitu. Nah, kan itu mengganggu. Ya. Psikolog kamu kuat, ayo kuat. Kayak kenapa psikolog ngasih arahan soal penampilan dia kan? Iya, Iya. gitu loh. Gua takutnya cuman buat dimasukin ke ya, itu seakan-akan doang. ini jadinya kuat nih kalau Iya. ada omongan dari profesional. Resiko orang suka bohong nih. Iya. Itu ngomong apa kayak besok kagak ada yang percaya. Iya. Masalahnya di beberapa set dia hampir ngomong 3 kali demi Allah. Di set itu aja udah 3 kali tuh ngomong demi Allah. Iya. Ya gue paham ya kayak Bang Heri kenapa ya psikolog ini dimasukin untuk tujuan apa? Terus- Gua tahu POV-nya. Karena dia kan juga tukang bohong. Oh iya. Dan dia udah tahu cara ngeyakinin orang. Iya. Makanya dia pertanyakan nih kalau ada orang begini. Bener kan nih backstory-nya? Big story-nya nih. Iya. Kenapa tiba-tiba aja gitu? Ini mah gue udah sering melakukan ini. Iya, ya kan gitu iya, kan kalau lu iya. kan. Gue juga kenapa psikolog sampai ngasih enggak nih kamu kuat ini urusan komedi nih kenapa Iya, dia ngasih arahan kan? Iya. Believable ya. Believable-nya. Tapi gue tuh suka banget sama Dewa Angga. Nah, ini salah satu penampilan Dewa Angga menurut gue dibanding lain kenapa gue bilang baik sih, bagus karena nggak cuma mengadakan setup punchline, dia tuh ada menganalogikan yang Bayern Munchen sama gitu. penampilan dia. Cuman sayangnya adalah kalau emang mau semuanya main begitu, sama persis ya. Iya, Jadinya kalau- ketawanya cuma sekali. dia kalau mau main begitu, situasi awalnya tuh harus sama banget sama situasi punchline-nya. Betul. Ari Kriting bilang apa, terus responnya gimana, terus dia lakukan apa. Ini harus sama nih. Harus sama nih sama variabelnya. yang dilakukan ke Bayern Bayern Munchen Munchen, ke misalkan Ari Kriting nasihatin Bayern Munchen dan gitu-gitu tuh. Nah, di Dewa Angga ini konsepnya sama begitu, cuman secara detail-detailnya tuh yang merusak momen itu gitu. Jadi itu cuman harusnya bisa potensi lucu banget di situ. Iya, maksudnya nggak poin to poin gitu kan? Iya, harusnya harus sama tuh. Variabel Harus, analoginya. gitu tuh sayang banget padahal ada potensi lucu banget bahkan Iya. di situ tuh. Jadinya karena semuanya ini kayak pas ngulang jadi nggak punchline lagi Iya, kan? kayak jadi cerita baru dan Iya. orang tuh nggak percaya itu jadinya gitu. Padahal kalau itu bagus banget sih Ari Kriting yang pernah pelatih Munchen. Iya. Misalkan apa terus diapain itu lucu sebenarnya kalau bisa dimainin Dikasih itu. ada adegan lainnya ya, Iya. selain datengin biar pas nanti di Betul. callback di Munchen Oh, bener-bener. kegiatannya tetap sama tapi di orang lain kan Bener. gitu. Berarti ini yang ditamain adalah Ari Kriting ke Dewa Angga tuh jangan cuma satu omongan, Iya. terus dia Ada dia ngapainnya. jadi biar masuk ke situ juga Iya. tuh Ya waktu Ari Kriting datang, Harry Kane-nya ngapain kan? Orangnya beda kan subjeknya. Ini saya boleh nonton dulu nggak? Nggak usah. Oke deh. Jadi kayak ikut ngobrol. Ngobrol. Iya, saya Jadi gitu, belum Dewa denger. Angga. Iya, tapi bagus lah. Bagus. Paling ini ya. Ini nih ada lagi sih kalau mau dibahas Yud. Ada yang soal lagi-lagi sini kayak terjadi sama di Virzal juga sih. Apa tuh? Soal Di Virsal. di Virsal. Soal dia bahas komentar netizen terus ditinggal, Bang. Ada komentar netizen. Ini peserta kok Dewangga kok lolos terus? Ini peserta titipan Dewangga atau Andri Sakti? Satu. Kenapa pakai baju merah? Ya nggak apa-apa lah. Udah. Jadi netizen mempertanyakan kenapa lu pakai baju merah terus? Jawaban Dewangga, ya nggak apa-apa lah.
Ya udah kayaknya. Ya Allah, lumayan. Males banget males. Itu. Jadi kayak ada dua hal yang coba dibahas, tapi dua hal dikemukakan nggak dibahas itu sih kayak nggak apa-apa lah kayak ya bener emang nggak apa-apa. Ya, nggak Iya, apa-apa. Nggak apa-apa, cuma kan jadi apa-apa gara-gara lu tinggal begitu buat kita. Ya, Terus itulah. kalau secara rapi ya itu, abis itu kan dia ngomongin komentar netizen, abis itu nggak ada waktu sedih. Firzal kemana, Ili kemana, abis itu yang ketiganya malah komentar Bang Radit gitu. Oh. Jadi kayak nyambung aja sih. Ya mirip-mirip ya. Ya, komentar. Case-nya mirip-mirip tuh. Iya, jadi kayak udah dibuka, tapi nggak dibahas gitu. Banyak tuh dia tuh yang jadi tuh kayak jadi berasa apa ya, setup semuanya gitu. Makanya mainan orang komika di luar Jakarta emang begitu dah. Kenapa? Ya setupnya tuh berasa emang penekanan logatnya gitu. Yang dikomentarin Cing Abel adalah ternyata dia bukan mengganti bahasanya, tapi malah mengganti logatnya. Paham nggak yang jadi kan dia tuh lebih nyaman Sekarang ya di akhir tuh dia bilang gue tuh kenapa nampilnya kayak ngafal karena nggak biasa ngomong bahasa Indonesia. Iya. Oke. Abis itu sana pakai bahasa Jawa tapi cuma bentar doang. Iya, tapi masalahnya yang ditampilin itu bukan bahasa Jawa, tapi cuma logatnya doang. Jadi orang tuh masih ngerti gitu. jadi nggak ada ininya, jadi nggak ada pembedanya, cuma ganti Iya, ganti logat doang. Iya, misalkan Cuma dimedokin gua doang. jadi ngomong begini jadinya Ya, nih gitu. gitu, ya, Bukan ya. bahasa Jawa, bukan. Gitu. Jadinya begitu. Harusnya kalau ngomong Jawa tuh sebenarnya ada potensi lucunya tuh di situ tuh, karena Kayak orang pakai bahasanya. iya. Oh. Dan ya itu yang dibilang David bener sih, lu membuka itu dan abis itu langsung closing kan. Iya. Jadi terasa nanggung lagi. Dan kalau lu perhatiin kayaknya ya di Suci 12 ini bukan cuma 1-2 komik gitu. Ada banyak komik yang di penampilan sucinya yang sering kayak gitu ya, sering ditinggal. Ditinggal. Lu ngerasa gitu gak? Kalau jawab enggak sih, jahat sih Yud, ke gue Yud. Karena lu ngebangun udah segitu kuat ya. Iya, tolonglah. Sakit ntar gue yang julid nih. Enggak, tapi kalau gua mikirnya kan memang memang suujon sih, husnuzonnya adalah memang keterbatasan waktu aja gitu kalau Oke. gue. Jadi emang ya udahlah kayak misalnya kayak yang tadi lu misalnya ngebahas baju merahnya si Dewangga terus kenapa sih lu pakai baju merah ya. Terus apa jawabannya? Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu kan maksud gue Dewangga pas yang di penampilan ini dia udah timer ternyata kurang 7 detik gitu. Jadi emang apalagi yang bisa gue bahas untuk nambah 7 detik. Oke baju merah ya nggak apa-apa lah. Udah. Yang penting ketambel waktunya gitu. Maksud gue Sebenarnya kan kalau Kalau aja, emang gua nggak boleh ngefans sama Bu Megawati. ya jadi 13 detik. Iya. Jadi oper gitu maksud kan, gue. yang pakai baju merah kan nggak boleh lolos. Nah, jadi close nih. aduh lu bagus lah itu. Iya, Ya kan? benar. Ada ininya, ada Ada konteksnya. collab-nya. Iya, benar. Sayang banget kalau tinggal. Tapi kan basic stand up tuh kalau lu ada sebuah persoalan, lu selesaikan kan. Kalau dibilang jawaban nggak apa-apa lah. Iya anjing sih. Saya anjing sih lu. Ya gue juga nggak tahu. Gue juga tahu itu nggak apa-apa. Nggak butuh statement dari lu gitu. Iya, kalau lu udah angkat berarti harusnya lu Lawan argumen lu Iya. apa? Misalkan karena baju merah ini pernah menyelamatkan gua dari kebakaran misalnya gitu. Atau karena baju merah ini tadinya putih. Ya, Ya. mulai kan deh. Iya, gitu-gitu tuh Iya, penting nggak ya. apa-apa. Cuma ini Tapi itu pertama kali sih gue lihat Apa? yang punchline nggak apalah terus kayak anjing lucu juga bener. Ternyata bisa ya kayak kita. Kenapa sih orang pada di jalan suka pada demo? Ya nggak apa-apa. Udah. Nah itu bisa Teddy. Ada lah pokoknya. Oh, dari sana. Di situ Dari lah. sana ternyata. Ininya, inspirasinya. Ada lah pokoknya. Kenapa nggak itu aja ya bahasanya ya? ya kan udah lewat waktunya kayaknya dari tren kata-kata itu. Maksud ya kagak, itu kan masih melekat banget kan. Kalau tanya, Tapi kan biru, kalau biru muda tuh nggak apa-apa kali.
Ini kan lagi merah. Iya maksudnya, kenapa kamu pakai baju merah? Ya adalah pokoknya gitu itu kan. Oh iya. Pas lain lagi, Udah lewat lah waktunya, udah lewat sebulan itu. ya masih jadi ini yang Nggak bisa. Pokoknya ada. Tuh kan? Bisa kan? Bisa. Itu ternyata. dari kata nggak bisa doang. Iya. Bisa. Gampang aja kali stand up mah. Gak asik. Asik. Aso, ya. Ada lagi mau dibahas dari road to final ini? Udah ini udah panjang banget Udah ini. panjang banget. Gila ini. Gua Eh, kaget gua. Karena ternyata sepanjang ini. Karena kan tampilnya kan 2 detik. Ya, Ngikutin rute Sanda. Irsyal kita bahas 2 detik. Rizky Ambon 2 detik. Ngomong nyebut namanya aja kurang, Her. Maya ada stok setahun. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa Saweria ada di deskripsi video dan webinar Pandit Suci juga ada di deskripsi video. Lu promo nggak? Iya, ada yang mau promoin nggak? Mungkin anak lu ulang tahun besok ya. Nggak apa-apa. Udah nggak usah. Atau Nggak ada. apa gitu, nggak ada. Nggak ada, Bang, udah. ini Bang, ada yang bilang, gue mau ikutan webinar tapi Bang Heri ngeselin. Gimana nih Bang? Ya nggak usah ikut. Tuh teman-teman jawabannya itu. Emang ngeselin, emang. Nggak usah ikut lah, ngapain ikut? Teman-teman tetap ikut aja. Tapi lu teman-teman. harus ikut karena Nanti mic-nya Bang Heri gue mute. dia ngangenin kok, dia ngangenin. Dia ngangenin. Harry ngangenin. Pokoknya di webinar itu kita akan bahas cara menulis komedi. Gue akan ngomongin premis sama setup, Bang Heri ngomongin punchline. Dan lu lihat dari tadi celutukannya Bang Heri kan dar-der-dor banget dan kayak teman-teman stand up komedian tuh jangan gitu dulu dong, lagi jualan nih. Teman-teman stand up komedian gue yakin kalau lu tanya Bang Heri kuat di punchline itu udah pasti setuju. Setuju. Jadi kalau emang lo mau belajar nulis materi stand up, nulis materi komedi, langsung ikutan webinarnya, linknya ada di deskripsi video. Dadah. Kasih contoh lah. Kasih contoh dong punchline. Udah dada sih. Nggak boleh kalau udah dada mah. Kalau enggak mah gue bikin ngakak guling-guling penonton. Yo.